Kakek, cucu itu datang menemuimu. Tolong. Bisakah Anda membuat saya berganti dengan keuntungan dan kehormatan tahun ini? Biarkan saya menghasilkan banyak uang. Dia hampir tidak mampu membayar sewa. Bertahun-tahun. Akhirnya, seseorang membakar kertas untuk saya. Siapa? Siapa yang berbicara? Zhao Qingshan. Kakek saya tidak memiliki nama itu. Saya pergi ke kuburan yang salah. Hahaha. Zhao Dayo. Saya adalah pendeta Taois Qingshan. Ini adalah sekte Taoisme yang paling utama, kepala sekte Qingshan. Jika Anda mengunjungi kuburan saya, itu berarti kami ditakdirkan. Aku akan meneruskan teknik Tongtian Dao ini kepadamu. Hahaha. Saya benar-benar mewarisi warisan Taois. Dengan kemampuan semacam ini, bukankah saya akan menjadi kaya? Hai tampan, kamu baik-baik saja? Saya sebenarnya. Anda benar-benar bisa melihatnya. Aura menyedihkan pada orang lain. Saya sebenarnya. Anda benar-benar bisa melihatnya. Aura menyedihkan pada orang lain. Apakah Anda menginginkannya? Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kecantikan ini sebenarnya cukup baik. Kalau begitu izinkan saya mengingatkannya. Wanita cantik. Aku melihatmu. Dahi saya agak gelap. Anda adalah orang seperti itu. Mungkin bukan penipuan. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Dia benar-benar mengutuk saya. Sepertinya saya perlu meramal. Saya perlu memamerkan kekuatan saya. Wanita cantik. Anda hari ini, apakah Anda baru saja menemukan saudara perempuan? Kakak apa? Saya anak tunggal. Halo, ayah, Anda memiliki seorang kakak perempuan yang telah hilang sejak kecil. Hari ini saya menemukannya. Apa? Saya sebenarnya memiliki seorang kakak perempuan. Anda benar-benar tahu cara menghitung dan memprediksi. Tentu saja. Saya, namun, pewaris sekte Qingshan. Karena Taois Qingshan telah mewariskan keterampilan saya. Beri saja dia sekte Qingshan. Gerbang Changchang, kan? Tuan itu. Bantu aku memecahkan aura hitam di dahi. Harga. Anda mengemudi. Kepuasan terjamin. Jumlah ini. Ini. Bukankah itu agak banyak? Yang ini. Beri aku sedikit lebih sedikit. Aku mohon padamu. Yang ini. Keindahan benar-benar tidak bisa kurang dari itu. Baiklah. 100.000 adalah 100.000. Apa? 100.000. Saya berencana untuk. Biayanya 100 yuan. Apakah meramal benar-benar menguntungkan? Tuan, saya memohon kepada Anda. Saya benar-benar tidak punya banyak yang tersisa. Dengan harga ini, mari kita lakukan. Saya memohon kepada Anda. Baiklah. Hanya sekali ini. Namun, lain kali, saya membutuhkan ramalan. Anda masih ingin menemukan saya? Baiklah. Pasti. Teknik Taois Qingshan mengatakan. Glabella jenis ini digelapkan. Anda perlu menggunakan jimat perdamaian untuk memecahkannya. Izinkan saya mencoba kertas kuning ini. Bisakah itu diubah menjadi jimat? Itu berhasil, hahaha. Ambil jimat perdamaian ini. Tempatkan di posisi yang paling dekat dengan jantung. Saya jamin Anda akan aman. Oh, oke. Wanita cantik. Sama halnya ketika Anda memasukkannya ke dalam saku Anda. Saya tidak punya saku, Anda tahu. Mari kita tangani keadaan darurat dulu. Saya akan mengubahnya ketika saya kembali. Jika jimat perdamaian ini terbukti efektif, itulah artinya menjadi pelanggan tetap. Anda dapat bertukar informasi kontak dengannya. Cantik, tambahkan saya di WeChat. Saya menangani layanan purna jual. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Atau tidak berguna? Siapapun bisa datang kepada saya. Baiklah. Lalu mari kita tambahkan satu sama lain di WeChat. Silakan buat catatan. Nama saya Lin Mengyao. Wanita cantik benar-benar bertindak tanpa berpikir. Nama saya Zhao Dayo. Anda juga harus membuat catatan. Baiklah. Hanya dalam waktu singkat. Saya menghasilkan 100.000 yuan. Itu seperti bermimpi. Dia pertama-tama menyiapkan jimat terlebih dahulu. Besok, ketika saya menemukan tempat untuk mendirikan kios dan mendapatkan keberuntungan saya, Anda dapat mengeluarkannya dan menggunakannya secara langsung. Itu berhasil. Kata Taois Qingshan. Selama dia mengabdikan dirinya untuk mengolah teknik Qingshan Dao, itu bisa menghasilkan imbalan besar. Begitulah adanya. Sepertinya itu dalam pikiran saya. Memang, ada beberapa lagi pengetahuan yang berkaitan dengan latihan spiritual. Saya akan mencoba berkultivasi untuk saat ini. Berkultivasi ke titik kritis. Anda perlu makan 2 potong tanduk rusa untuk meningkatkan energi yang tubuh. Tapi benda itu terlalu mahal untuk masing-masing. Masing-masing berharga 500.000. Lupakan saja. Besok aku akan mendirikan kios untuk meramal. Jika Anda menghasilkan uang, kemudian lanjutkan berkultivasi. Namun, saya merasa seperti saya baru saja selesai berlatih. Itu membuat saya merasa segar. Tampaknya kekuatan mereka telah meningkat pesat.
Kekuatanku benar-benar meningkat pesat. Itu bagus. Sekarang, mendirikan warung besok juga bisa lebih aman. Lembaga Penelitian Ilmiah. Saya pikir Feng Shui di sini luar biasa. Siapkan kios di sini. Anda harus bisa menghasilkan banyak uang. Saya akan pergi ke pemuda itu. Anda tahu lembaga penelitian ilmiah. Untuk apa ini? Semua orang di sini percaya pada sains. Anda di sini untuk menceritakan keberuntungan. Ini terlalu keterlaluan. Mungkinkah dia sakit jiwa? HMPH. Tuan Zhao. Jadi kios Anda ada di sini. Sungguh kebetulan. Sepertinya, auranya yang menyedihkan telah dihilangkan. Aku melihat alismu sudah gelap. Apakah jimat perdamaian itu? Itu berhasil. Tuan Zhao. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat jimat itu benar-benar ajaib. Setelah kami pergi tadi malam. Kemudian saya tiba di hotel. Saya ingin berbaring dan tidur. Tapi saat itu, aku hanya merasakannya di dada, seolah-olah sebuah batu menekannya, terutama menindas, jangankan tidur. Saya merasa bahkan bernapas sulit. Kemudian, tebak apa? Saya baru saja turun. Api tiba-tiba meletus. Ada kebakaran. Ya, itu terbakar. Dikatakan bahwa semacam garis sudah tua. Kamarku terbakar. Itu benar-benar terbakar menjadi abu dalam sekejap. Jika aku tidak pergi lebih awal, dia pasti akan dibakar sampai mati. Dan jimat itu juga cukup ajaib. Sejak tadi malam, itu membakar dirinya sendiri menjadi abu. Itu benar-benar ajaib. Apakah ini penipuan? Apa yang Anda tahu? Ini adalah Lin Mengyao. Dia adalah putri keluarga Lin. Keluarga Lin termasuk dalam Institut Penelitian Sains dan Teknologi ini. Salah satu investor. Dia benar-benar harus bertindak sebagai dukun untuknya. Bermain dengan merek mereka sendiri. Begini situasinya. Jimat perdamaian itu, setelah mengimbangi bencana, dia akan menghancurkannya dengan sendirinya. Tapi sekarang Anda tidak membutuhkannya lagi. Karena Glabella Anda tidak lagi gelap. Itu bagus. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, Tuan Zhao, ini sahabatku. Li Yazhi. Anda juga dapat membantunya melihatnya. Oh Yazhi. Masalah apa yang telah Anda hadapi? Beritahu tuannya. Tuan Zhao benar-benar memiliki keterampilan nyata. Ini dia, seseorang di ambang kematian. Saya sudah tahu. Dia mengalami beberapa masalah. Yazhi, Anda harus bergegas dan membeli jimat perdamaian juga. Tidak perlu membeli lagi. Dalam 3 hari, Anda ditakdirkan untuk mati. Anda ditakdirkan untuk mati. Apa? Bagaimana seorang master bisa melakukan ini? Jadi apa yang harus kita lakukan? Temanmu Li Yazhi. Mulai dari seminggu yang lalu, saya terus memimpikan seorang wanita. Dia mengejarnya seperti orang gila. Dia berlari untuk hidupnya setiap malam. Jadi setelah bangun, Anda akan merasa benar-benar lelah. Meskipun itu bukan masalah besar untuk saat ini. Namun, selambat-lambatnya lusa, Anda ditakdirkan untuk mati. Saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal-hal ini. Saya hanya merasa sedikit tidak beruntung akhir-akhir ini. Anda benar-benar tahu semua ini. Yazhi, saya akan mengatakannya. Chen yang ini. Tapi seorang master dengan keterampilan nyata, menguasai. Apakah ada cara? Kita bisa menyelamatkannya. Tidak satu sen pun kurang dari 500.000 yuan tidak dapat diterima. Tidak satu sen pun kurang dari 500.000 yuan tidak dapat diterima. Beli tanduk rusa 2 batang. Artinya 500.000 yuan. Saya benar-benar membutuhkan 500.000 ini. Seperti ini. Hanya dengan begitu saya bisa terus berkultivasi. Metode Taoist King San. Tuan, saya telah mentransfer uang kepada Anda. Baiklah, aku akan segera membantumu. Berikan aku gelang di tanganmu. Roh jahat kecil. Segera ungkapkan diri Anda. Untungnya, saya sekarang memiliki teknik King San Dao. Ada mantra yang bisa mengendalikannya. Mari kita kendalikan dulu. Dari mana gelang ini berasal? Dari mana Anda mendapatkan gelang ini? Saya menemukan ini dari Antique Street. Untuk orang biasa, yang terbaik adalah tidak berburu barang antik ini. Bukannya saya takut Anda akan menemukan yang palsu. Hanya saja Anda takut menemukan beberapa barang jahat atau jahat. Karena ada beberapa barang antik. Tidak ada yang tahu berapa banyak tangan yang telah dilewatinya. Tapi sekali lagi, malam ini, kemudian Anda bisa tidur nyenyak. Jika Anda benar-benar tidak bisa bersantai, Anda bisa berada di sini bersama saya. Beli jimat perdamaian. Aku bisa menjagamu tetap aman di hari-hari biasa. Hanya 10.000 yuan. Baiklah, saya akan membelinya. Menguasai. Beri aku satu juga. Tuan ini tampaknya memiliki keterampilan nyata. Beri aku satu juga. Saya juga menginginkannya. Beri saya 5 kartu. Semuanya, jangan terburu-buru bertarung. Satu persatu, mereka tiba. Tanpa juga, harganya masing-masing 10 yuan. Dan itu terjual seperti orang gila. Seandainya saja aku menggambar beberapa jimat perdamaian lagi. Hehe. 2 garis tanduk rusa. Bantu saya berhasil. Konstitusi saya benar-benar membaik. Saya harus menyerang saat setrika panas. Cepat dan kembangkan teknik King San Dao. Itu bagus. Konstitusi setelah minum sup. Itu benar-benar memberi saya kemampuan baru untuk membebaskan roh almarhum. Cukup untuk digunakan. Mayat hidup ini akan mencobanya. Menguasai. Beraninya Anda bertindak sembrono lagi? Percaya atau tidak, aku akan menguncimu lagi. Beraninya Anda bertindak sembrono lagi? Percaya atau tidak, aku akan menguncimu lagi. Menguasai.
Saya adalah iblis rubah yang telah berkultivasi selama 100 tahun. Jelas dia akan berubah menjadi bentuk manusia. Tapi seseorang mengucapkan mantra untuk membawanya kembali ke bentuk aslinya. Dan aura iblisku masih ada di sini, terjebak di dalam gelang giok itu. Saya melihat kehadiran orang yang hidup. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terus mengejar. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengejar. Saya melakukannya setiap siang dan malam. Semua menderita dalam keputusasaan. Saya sangat dianiaya. Saya bukan seorang hakim. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Tapi sekarang, saya benar-benar dapat membantu Anda bereinkarnasi dan melakukan ritual. Apakah saya masih bisa bereinkarnasi? Tentu saja. Aku akan mengirimmu ke reinkarnasi sekarang. Perasaan ini terasa sangat nyaman. Terima kasih, Guru, karena telah membantu saya bereinkarnasi. Itu bagus. Aku benar-benar bisa membebaskan roh-roh orang mati. Lain kali saya mendirikan kios, itu adalah bisnis. Anda dapat menambahkan satu item lagi. Maka penghasilan saya harus lebih tinggi lagi. Hei, apa ini? Sekarang saya bahkan dapat membantu roh orang mati. Rumah hantu ini bisa dipulihkan, beli dengan harga murah. Kemudian mayat hidup di dalamnya. Dia diberikan ritual pembebasan. Saya hidup lagi. Dalam hal ini, masih lebih baik dari itu. Tinggal di apartemen sewaan ini sangat kuat. Setelah membeli suplemen budidaya, sekitar 300.000 yuan tersisa. Seharusnya cukup untuk membelinya. Tuan Zhao. Ada seorang mahasiswi di apartemen ini. Dia tidak bisa mengetahuinya, gantung diri dan bunuh diri. Itu membuat sulit untuk menjual rumah. Jika tidak, mereka juga tidak akan menjualnya kepada Anda seharga 500.000 yuan. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan pilar ini? Ada masalah besar. Karena ada mayat di sebelah pilar. Ada mayat lengkap. Gadis itu, karena beberapa alasan, memiliki beberapa konflik dengan pacarnya. Gadis itu memanfaatkan gangguan pacarnya, jadi dia membunuhnya. TKP. Tepat di sebelah pilar ini. Pada akhirnya, wanita itu bunuh diri di sana. Bagaimana Anda tahu? Karena saya adalah penerus sekte King San. Saya menghitung semua ini. Biarkan saya jujur, jika berita ini keluar, rumah ini bernilai 500.000 yuan. Bahkan jika itu hanya 300.000, masih cukup sulit untuk dijual. Saya sekarang. Anda dapat menghabiskan 300.000 beli rumah ini. Anak ini sebenarnya, apakah itu benar-benar menakjubkan? Lupakan saja, apakah dia ilahi atau tidak. Jika berita ini keluar, rumah saya, memang, tidak ada cara untuk menjualnya. Jual saja padanya. Jadi apa yang perlu dipertimbangkan, itu sudah diselesaikan kemudian. Tuan Zhao. Aku memberimu uangnya. Tangani prosedur segera. Saya akan segera memberikan sertifikat properti. Akibatnya, saya sekarang memiliki rumah sendiri. Tidak perlu lagi khawatir tentang sewa. Hehehe. Di mana iblis atau iblis ini dan masih belum mengungkapkan dirinya. Tuan, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Saya tidak bisa menelan penghinaan ini. Pacarku, dia, tidak ada waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda. Aku akan mengirimmu ke reinkarnasi sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, turun dan beritahu hakim. Saya juga bisa bereinkarnasi. Terima kasih, Guru. Dan satu hal lagi, Anda juga mengungkapkan diri Anda. Sialan pacarku. Anda harus turun dan berbicara dengan hakim juga. Secara kebetulan, pacarmu juga ada di sana. Akhirnya, itu dibersihkan. Selanjutnya, bersihkan lagi. Anda dapat pindah. Itu bagus. Saya kira saya punya rumah sekarang. Selanjutnya, tugasnya adalah menghasilkan uang. Beli Lingzi berusia seabad. Dengan begitu, saya bisa berlatih. Teknik King San Dao saya. Hei, ada apa? Ini tengah malam. Tuan Zhao. Di mana Anda sekarang? Ayah saya mendapat masalah. Bisakah Anda datang sejenak? Harganya bisa dinegosiasikan. Baiklah, tunggu aku. Saya datang sekarang. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Zhao, Anda akhirnya tiba. Cepat periksa ayahku. Bagaimana dia bisa seperti ini? Tuan Mengyao menceritakan segalanya. Anda adalah orang yang sangat cakap. Permisi, selamatkan suamiku. Ketentuan ada di tangan Anda untuk disebutkan. Kepuasan terjamin. Saya ingin melihat sendiri. Roh jahat apa yang menyebabkan masalah ayah Mengyao itu? Mengapa dia memancarkan sesuatu seperti itu? Gas emas. Mungkinkah dia menyinggung dewa? Mungkinkah dia menyinggung dewa? Menguasai. Mengapa Anda tiba-tiba mengerutkan kening? Apakah itu suamiku? Situasinya cukup rumit. Sudah berapa lama dia seperti ini? Sudah 5 hari. Kami sebelumnya berada di rumah sakit lain. Tinggal selama 3 hari. Itu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Itu sebabnya saya dibawa ke rumah sakit ini. Saya mendengar direktur rumah sakit ini. Zhang Suemei. Ini dapat mengobati banyak penyakit yang sulit dan rumit. Tapi setelah 2 hari, itu masih sama. Dia tidak sadarkan diri sepanjang hari di siang hari. Setiap malam, dia memutar matanya. Bangun dan berlutut di depan jendela. Tuan Zhao, Anda harus segera melihatnya. Selama kamu bisa menyelamatkan ayahku, apapun yang Anda inginkan, saya akan menyetujuinya. Tolong, saya mohon kepada Anda. Apa? Mengyao. Ayahmu terlalu berani. Beraninya mereka menghina para dewa. Apa? Menghina para dewa. Tidak mungkin, Tuan Zhao. Ayah saya biasanya sama, meskipun terkadang dia bingung. Namun, dia tidak akan menghina para dewa, bukan? Bu, pikirkan baik-baik.
Apakah ayah saya menghina para dewa? Mungkinkah itu masalah? Ya ampun, tolong beritahu saya. Apakah ada? Oh sayang. Saya langsung memberitahunya. Jangan bicara seperti itu. Dia hanya tidak mau mendengarkan. Ini semua menipu Taman dengan uang kembang api. Apa gunanya itu? Jika dia berguna, aku membangun kembali tubuh emasnya. Oh tidak, bagaimana Anda bisa berbicara? Pergi, naik ke sisi lain. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Saya memiliki firasat buruk pada saat itu. Benar saja, sesuatu terjadi. Dongguo ini seharusnya dalam masalah. Dia berani mengatakan apa saja, berbicara tanpa menahan diri. Guru Shao. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Pertama, bawa dia ke patung Buddha Agung untuk meminta maaf. Tidak, ini adalah pemenuhan janji yang dibuat kepada patung Buddha Agung, bentuk kembali tubuh emas. Lagi pula, dia secara pribadi menyetujui ini. Jika Anda tidak melakukannya, bukankah itu hanya kasus membodohi Buddha? Ibu. Mari kita dengarkan Tuan Shao. Lebih baik bergegas memikirkan ayah terlebih dahulu. Dibawa ke hadapan patung Buddha, minta maaf. Oh, baiklah. Tunggu. Apa yang akan Anda lakukan pada pasien saya? Apakah penipu ini? Apa yang saya katakan kepada Anda? Dia mengatakan ini adalah tahayul feodal. Anda telah berinvestasi di lembaga penelitian ilmiah. Bagaimana mungkin ada orang yang masih percaya pada hal-hal ini? Oh sayang. Direktur Zhang. Ibu kota ini telah ada di sini selama 2 hari sekarang. Itu juga tidak memiliki banyak efek penyembuhan. Biarkan Tuan Shao mencobanya. Bibi Liu. Jika dia benar-benar seorang dokter ajaib, saya sama sekali tidak campur tangan. Tapi dia adalah seorang penipu. Dia penipu. Satu penipu. Penipuan. Direktur Zhang, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Saya bertaruh pada Anda. Taruhan apa? Bisakah Anda menyembuhkan Tuan Lin Dongguo? Itu benar. Jika saja saya bisa melakukannya dalam 1 hari. Kata-kata dari Tuan Lin Dongguo. Saya ingin Anda meminta maaf kepada saya. Dan kompensasi saya 1 juta. Kompensasi untuk tekanan emosional. Baiklah. Saya bertaruh dengan Anda. Jika Anda tidak bisa, Anda harus mengatakannya dengan lantang. Dia adalah penipu. Dan beri saya 1 juta. Baiklah. Ini adalah hal yang wajar. Ini adalah hal yang wajar. Ayo pergi. Saya ingin melihat sendiri. Bagaimana Anda terbukti salah dengan penipuan? Tuan Zhao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Pilar negara. Anda siap? Ayah. Kali ini, itu semua berkat Tuan Shao. Anda akhirnya pulih. Ya ampun, Tuan Shao. Terima kasih. Sebenarnya, selama periode ini, saya selalu sadar. Tetapi saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Baru saja, saya tiba-tiba sadar kembali. Saya mengerti. Jangan khawatir, Buddha Agung. Saya pasti akan membantu kembali sama-sama. Pastikan untuk mengingat ini di masa mendatang. Untuk para dewa. Bagaimana seseorang bisa percaya itu ada dan tidak dapat dipercaya karena ketidakadilannya? Tahukah Anda? Ya, saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani. Direktur Zhang. Kami bertaruh padanya. Apakah itu masih dihitung? Apa yang Anda banggakan? Tunjukkan kode pembayaran Anda di ponsel Anda. Saya tidak menyangka akan ada lebih banyak lagi. 1 juta yuan dalam bentuk uang tambahan. Betapa indahnya. Datang ke sini. Direktur Zhang. Apakah Anda berutang maaf kepada saya? Maaf. Ini seharusnya baik-baik saja, bukan? Baiklah. Saya menerima permintaan maaf Anda. Tuan Zhao. Kali ini kamu menyembuhkanku. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Beri nama nomor Anda. Saya punya 1 juta sekarang. Itu cukup untuk membeli ginseng berusia seabad. Tetapi ketika saya mengolah seni Tao King San, anjing yang lebih kuat dan lebih kuat, Anda dapat menghasilkan lebih banyak, lebih kuat dari jimat. Ini adalah jimat untuk menangkal kejahatan. Ini adalah item pengusir kejahatan yang bahkan lebih kuat. Pasti akan ada harga yang lebih tinggi. Anda harus kaya. Masuk ke lingkarannya. Anda harus membantu saya mempromosikannya. Uang. Maka tidak perlu untuk itu, Tuan Zhao. Ini, Anda tidak menginginkan uang. Tuan Zhao, Anda bisa mengambilnya tanpa khawatir. Keluarga Lin kami ada di sini. Sama sekali tidak kekurangan berat badan. Itu benar. Meskipun saya tidak menginginkan uang lagi. Harapan. Tolong bantu saya. Apa yang Anda sibukkan? Anda mengatakan, Tuan Lin. Saya ingin meminta bantuan Anda. Bawakan saya barang pengusir kejahatan yang saya buat. Promosikan ke dalam lingkaran Anda. Apakah tidak apa-apa? Oh sayang, Tuan Zhao. Bantuan yang Anda sebutkan. Saya pasti akan membantu. Dan kali ini, kamu menyembuhkanku. Ini adalah biaya tambahan. Aku harus memberikannya padamu. Begini situasinya. Saya seorang praktisi. Kami menekankan hukum sebab dan akibat. Aku akan mentraktirmu. Inilah penyebabnya. Anda menjual untuk saya. Ini adalah hasilnya. Saya tidak akan berbagi keuntungan dengan Anda. Saya juga tidak menginginkan uang Anda. Jangan mempersulit saya juga. Jika di masa lalu, saya pasti tidak bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Menemani budidaya seni Taoist King San Dao. Tingkat keparahannya semakin dalam. Pandangan dunia dan pemahaman saya juga perlahan berubah. Sepertinya teknik King San Dao ini juga memiliki efek menumbuhkan pikiran. Tuan Zhao. Baiklah kalau begitu. Ini adalah kartu nama saya. Ada apa? Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Baiklah.
Anda harus ingat. Bentuk kembali tubuh emas patung Buddha ini dengan cepat. Jika tidak, cobaan Anda belum benar-benar berlalu. Ya. Tuan Zhao, yakinlah, saya tidak akan lupa. Untuk rekonstruksi tubuh emas patung Buddha ini, konstitusi saya. Ditingkatkan lagi. Cepat dan raih kesempatan ini. Kembangkan seni Taoist King San. Tanpa diduga, dia terus berkultivasi metode Taoist King San. Dia benar-benar memberi hadiah untuk membuatnya. Kemampuan artefak magis mistis. Tetapi jika Anda ingin terus berkultivasi, satu token prestasi dapat dibuat. Dengan darahku, kartu prestasi menjalin koneksi. Kemudian pergilah membantu dunia. Setiap kali dia membantu, Anda akan mengumpulkan sedikit pahala. Kumpulkan pahala yang cukup. Hanya dengan begitu mereka dapat terus berkultivasi. Namun, dan itu bahkan bukan bagian tersulit. Bagian tersulit adalah bahan baku untuk kartu prestasi ini. Itu pasti besi meteorit luar angkasa. Hanya memikirkannya, jelas itu tidak akan murah. Meskipun besi meteorit dari luar langit jelas tidak murah. Tapi aku bisa memberkatimu, plakat giok yang lebih mahal. Cermin bagua, pedang kayu persik, dan sebagainya. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, teknik Taoist King San menyebutkan ini. Membuat plakat giok semacam ini lebih baik daripada mantra jimat. Lebih tahan lama. Namun, token giok membutuhkan Imperial Green. Aku akan mencarinya besok. Sebuah toko batu giok bertanya. Berapa harga sepotong Imperial Green? Untuk menghasilkan plak giok, 1 yuan dapat dijual dengan banyak uang. Menghemat cukup uang. Anda dapat membeli besi meteorit dari Beyond the Sky. Dia melanjutkan kultivasinya. Saya benar-benar tidak tahu kejutan apa yang ada di depan. Mereka menungguku. Saya telah berjalan di sekitar jalan ini. Rasanya seperti hanya ada satu toko batu giok. Etalase bahkan lebih mengesankan. Ayo pergi ke toko ini. Halo, Tuan. Nama saya Li Zhongwei. Selamat datang di toko giok saya. Apakah ada yang Anda butuhkan bantuan saya? Halo, bos. Saya ingin sepotong hijau kekaisaran. Anda menginginkan sebuah bagian hijau kekaisaran yang sudah selesai. Atau apakah Anda menginginkan batu giok kasar? Potong sendiri. Apa perbedaan antara masalah publik dan publik? Sepotong sebesar telapak tangan. Produk jadinya hijau kekaisaran. Harga harus dijual 10 juta. 1 juta yuan. Beli saja sepotong hijau kekaisaran yang begitu besar. Bahkan jika saya membelikannya lagi, itu dibuat menjadi 4 plakat giok. Harga biaya juga 2,5 juta. Dijual seharga 500 ribu. Saya akan mengkompensasi ini. Bos Li. Berapa harga batu kasar batu giok? Batu giok kasar ini, ya, itu lebih dari hijau kekaisaran yang sudah selesai. Harganya jauh lebih rendah. Misalnya, sepotong batu kasar batu giok yang begitu besar. Jika Anda membelinya, harganya akan lebih dari 100 ribu yuan. Semoga berhasil. Mungkin Anda bisa mendapatkan sepotong. Ukurannya hampir identik. Hijau kekaisaran. Inilah yang disebut, satu potong untuk melesat, satu pisau kaya. Batu kasar batu giok semacam ini, meskipun harganya jauh lebih rendah, tapi bagian dalamnya tidak bisa dijamin. Apakah itu benar? Hijau kekaisaran. Jika Anda memotong semuanya sekaligus, tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu akan setara dengan mengatakannya, total kehilangan 1.200. Ini membutuhkan keberuntungan. Jika memungkinkan, uang batu kasar batu giok. Beli hijau kekaisaran terbaik, itu cukup. Seperti ini, saya bisa menggunakannya. Produksi berbiaya rendah, sejumlah besar token giok, jual ke lebih banyak orang. Saya akan membuatnya nanti, setelah plakat prestasi. Liontin giok ini terjual. Saat membantu orang lain, akan mengumpulkan pahala bagi saya. Sesuatu yang bisa membuatku lebih cepat. Kumpulkan pahala yang cukup. Dia terus mengolah teknik King San Dao. Bos Li. Apakah keluarga Anda ada akhir-akhir ini sesuatu yang aneh? Bagaimana Anda tahu? Saya tidak memilikinya. Untuk siapa saja berbicara tentang sesuatu. Itu benar. Saya adalah penerus sekte King San, Zhao Dayo. Ini adalah kartu nama saya. Sebenarnya, spesialisasi terbesarnya adalah meramal, mengusir kejahatan, tangkap iblis. Jadi itu tuannya. Tolong, masuk. Tuan Zhao. Sejujurnya dengan Anda. Ini toko giok saya. Baru-baru ini, memang, saya menemukan banyak hal. Ini hal yang aneh. Mungkin dari sumbernya, itu dimulai setengah bulan yang lalu. Datang ke toko kami untuk membeli batu kasar batu giok. Setelah dipotong. Bahkan jika ada daging giok di dalamnya, itu juga tampak kusam dan lesu. Oh. Lihat, ini dia. Salah satunya. Aneh. Mengapa di atas batu giok ini tidak ada jejak niat membunuh? Mungkinkah hanya itu? Bos itu tidak beruntung, mendapat badge. Batu kasar batu giok inferior. Bos Li. Jimat ini. Saya dapat membantu Anda untuk saat ini. Tekan nasib buruk ini. Anda memakainya. Kemudian dapatkan badge lain. Batu kasar batu giok baru. Jika ada pertanyaan lagi,
Datang saja temukan saya. Menghela nafas. Tuan Zhao. Sejujurnya dengan Anda, saya telah meragukan ini sebelumnya. Saya batu-batu Gyokasar. Ada masalah dengan sumber pasokan. Saya juga telah melakukannya. Pertukaran sumber masih sama. Semoga jimat ini. Bisakah Anda membantu saya? Tuan Zhao. Berapa jimat ini? Saya akan mentransfernya kepada Anda. Tidak perlu, Bos Li. Saya ingin diskusikannya dengan Anda. Satu hal. Maksudmu Tuan Zhao? Itu benar. Baru saja, saya telah menghitung untuk Anda. Anda telah terpengaruh oleh ini. Itu telah menjadi terjerat. Oleh karena itu, keberuntungan finansial Anda ini mungkin akan segera menjadi defisit. Bahkan mungkin tiba, hutang menumpuk. Saya dapat membantu Anda benar-benar selesaikan masalah ini. Tetapi, saya memiliki kondisi. Setelah itu, hijau kekaisaran Anda ada di sini. Ikuti saja batu mentah. Jual kepada saya dengan harga tertentu. Saya tidak ingin menambahkan lebih banyak setiap bulan. Saya menginginkannya. 2 potongan seukuran kepalan tangan. Bagaimana? 2 potongan seukuran kepalan tangan. Kaisar batu polos hijau. Itu bisa dibuat 8 hingga 12 plakat giok. Ada 8 hingga 12 orang. Yang diperlukan hanyalah token giok untuk dipakai. Anda dapat menyimpannya untuk waktu yang lama. Kumpulkan berkat bagi saya. Bantu saya berkultivasi lebih cepat. Teknik Taoist King San. Ini adalah alam yang lebih tinggi. Situasi saya saat ini. Memang, seperti yang ini, kata Tuan Zhao. Jika Anda tidak menggunakan yang saat ini, masalah ini terpecahkan. Haruskah saya? Itu akan pecah. Mungkin. Dan Anda akan sangat berhutang. Jika dia membantuku menyingkirkannya. Ini merepotkan. Saya bisa. Bebaskan diri dari kesulitan ini. Selain itu, dia hanya perlu melakukannya setiap bulan. 2 potongan seukuran kepalan tangan. Hijau kekaisaran. Paling buruk. Saya akan meminta teknisi menilainya. Batu mana yang telah ditemukan? Potensi hijau kekaisaran. Saya akan mengendarainya sendiri. Bawa keluar untuknya. Berpura-pura saja saya tidak menghasilkan uang itu. Dan bahkan jika Anda tidak dapat membukanya. Ini hijau kekaisaran. Diperlihatkan oleh pengrajin berpengalaman. Buka. Pasti akan ada satu juga. Daging giok. Saya akan menjualnya. Dan mereka tidak kehilangan uang. Baiklah. Saya berjanji kepada Anda. Tuan Zhao. Baiklah. Mari tambahkan 1 informasi kontak. Baiklah. Bos Li, ingat ini. Tunggu sampai Anda pergi dan tukarkan dengan batch itu. Ketika datang ke batu kasar batu giok, Anda harus membawa ini, jimat dan mantra. Jika terjadi lagi pertanyaan tentang pertanyaan, beritahu saya. Baiklah, hari sudah larut. Saya akan pergi sekarang. Menghela nafas. Menghela nafas. Tuan Zhao. Itulah saya. Setelah memakai jimat, kembali ke bos. Bahan dibeli kembali. Setelah dibuka. Masih seperti ini. Batch baru yang Anda ikuti. Batu kasar batu giok. Di mana? Di sini. Lihatlah. Bagaimana dengan batu kasar batu giok? Tidak masalah. Inilah yang Anda potong. Selain itu, saya juga tidak bisa mengetahuinya. Apa yang menyebabkan masalah ini? Ngomong-ngomong, saya bisa melakukan beberapa perhitungan. Ini adalah titik balik. Bos Li, menghela nafas. Saya ingin bertanya kepada Anda. Bisakah Anda tahu, batu yang mana? Di dalam, ada daging giok. Meskipun, saya tidak tahu. Di batu ini, apakah benar-benar ada dari itu? Hijau kekaisaran tingkat atas. Namun, apakah ada daging giok di dalamnya? Saya masih bisa melakukannya. Baiklah, lalu pilih sepotong. Mari kita potong batu di lokasi. Baiklah, Tuan Zhao. Itu mungkin. Orang yang sebenarnya telah tiba. Ini adalah monster roh Jinbei. Tidak heran, saya tidak bisa mengetahuinya tentang itu. Untungnya, dengan kekuatanku saat ini, itu sudah dilakukan. Pengikatan sedang dilakukan. Jika tidak, saya benar-benar tidak berani bergerak. Anda dapat melihat saya. Aku tidak hanya bisa melihatmu. Aku masih bisa membawamu. HMPH, sungguh pembicaraan besar. Seni tahu dari Sekte King San. Anda berasal dari Sekte King San.
Itu benar. Saya adalah penerus Sekte King San. Roh dan monster sekarang menjadi cangkang. Mulai sekarang, apakah Anda bersedia tetap di sisiku dan menunggu perintahku? Jadi bagaimana jika itu Sekte King San? Saya mohon kepada Anda, biarkan aku pergi. Saya bersedia mengikuti perintah Anda. Begitulah semuanya sebelumnya. Apakah benar-benar perlu menanggung penderitaan seperti itu? Sekarang, saya sudah menggunakan teknik rahasia saya. Aku akan mengendalikanmu. Sekarang, beraninya kamu tidak mematuhiku. Saya akan membuat cincin ini menjadi lebih ketat. Saya bersedia mengikuti perintah Anda. Bos Lee, saya membutuhkan sesuatu. Memecahkan masalahnya. Biarkan dia menyediakan. Seharusnya baik-baik saja. Apa itu? Tuan Zhao, ucapkan saja kata-katanya. Saya butuh token giok. Biarkan roh dan monster menghadirkan cangkang malam ini. Mungkin ada satu tempat untuk menetap. Tidak masalah. Menguasai. Saya sekarang, benar saja, ada produksi kekuatan token giok. Setelah itu, Anda tinggal di sini, di dalam tablet giok. Ketika tidak ada yang terjadi, jangan keluar saja. Jika aku memiliki masalah yang aku akan mengirim berlin. Apakah Anda mengerti? Oke, Pendeta Tao. Tuan Zhao. Silakan duduk. Tuan Zhao. Monster roh ini Jinbei. Benda apa itu? Sekarang, karakter Bei menyatukan. Ini adalah karakter untuk keserakahan. Semangat ini. Itu didorong oleh obsesi serakah. Dan untuk makan, di toko judi batu Anda, keserakahan ada di mana-mana. Setiap saat, Anda pergi dan mudik ketika datang ke batu kasar batu giok, keserakahan akan terungkap. Semangat ini akan tertarik kepada Anda. Dan itu, giok yang dia sentuh. Itu akan menjadi kusam dan tidak bernyawa. Oleh karena itu, Anda memiliki banyak batu giok. Buka. Tidak ada cahaya. Itulah alasannya. Saya hanya tidak mengerti satu hal pun. Roh biasanya tidak tinggal di sekitar sebuah tempat. Karena keserakahan ada di mana-mana. Tapi mengapa? Itu hanya akan tinggal di sini. Cermin ini disamakan dengan aku menjebak roh Jinbei berkah teknik rahasia. Begitu saja. Oleh karena itu, monster roh itu disebut Jinbei terjebak di toko batu giok Anda, Tuan Zhao. Maksudmu, selama ini cermin ini, masalah yang Anda timbulkan kepada saya. Oh sayang. Saya mengatakan bahwa Zhang Zimin, mengapa kamu begitu baik? Datang dan berikan padaku, kirim cermin. Jadi ternyata dia ingin menyakitiku. Itu menghancurkan saya. Uang itu, dia benar tidak perlu mengembalikannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Oh sayang. Zhang Zimin itu. Ini adalah masa kecil saya, teman yang besar untuk diajak bermain. 3 tahun lalu, dia bilang dia akan membuka restoran. Dia meminjam 1 juta dariku. Dia bilang dia akan membayarku kembali dalam setengah tahun. Setengah tahun kemudian, saya memintanya. Dia menambahkan, hotel baru dibuka. Anda masih membutuhkan uang. Kembalikan padaku dalam setengah tahun. Dan kemudian setengah tahun. Sampai sekarang, mereka tidak memberi saya uang. 3 hari pertama. Dia tiba-tiba berlari. Mereka mengatakan restoran itu menghasilkan uang. Anda harus membayar saya kembali bulan depan. Dan beri aku cermin. Dia bahkan mengatakan dia telah meminta bantuan seorang master. Jadi itulah artinya. Dia ingin membunuhku. Menghela nafas. Tuan Zhao. 1 juta itu. Saya tidak ingin lagi. Kecuali kami berdua. Sudah diselesaikan. Saya akan memberi Anda lebih banyak. 2 juta. Ambil yang itu. Restoran Zhang Zimin mengacaukannya untukku. Apakah diperbolehkan? Aku tidak akan mengambil uangmu. Membantu Anda melakukan hal-hal buruk. Namun, saya kira roh dan monster sekarang menjadi cangkang. Tetapi setiap dendam harus dibalas. Tiba-tiba, saya pikir. Kunci dia di sini, di dalam tanda. Sepertinya juga tidak tepat. 5. 5. Roh dan monster sekarang menjadi cangkang. Aku akan memberimu 3 hari libur. 3 hari kemudian. Kembali lagi. Ingat. Tidak ada yang diizinkan melakukannya. Hal yang keterlaluan dan tidak etis. Oke, Pendeta Tao. Ini dia. Tuan Zhao. Apalagi yang bisa dia katakan? Buka kode pembayaran. Tiba. Tuan Zhao. Hijau kekaisaran. Ayo ambil besok. Tuan Zhao. Inilah yang Anda inginkan. Hijau kekaisaran. Selain itu, yang bernama Zhang Zimin. Restorannya sudah ditutup. Ini benar-benar memuaskan. Masalah ini, saya mengetahuinya kemarin. Tuan Zhao. Kali ini, terima kasih kepada Anda. Jika tidak, saya terpikat oleh Zhang Zimin itu benar-benar ditakdirkan. Setiap bulan setelahnya, saya selalu membuat kaisar hijau. Bersiaplah untuk Anda. Baiklah. Bos Lee. Masalah, ubah kaisar ini menjadi hijau, potong dan dibuat. Dan merek saya, tanda giok yang hampir sama. Baiklah.
Plakat giok ini. Dibandingkan dengan efek jimat dan mantra, ini terlalu mendominasi. Mereka dapat disatukan. Berikan pada Lin Dongguo. Biarkan dia menggunakannya. Hubungan dengan diri sendiri. Ambil plakat giok ini. Dengan total 2,5 juta, harga satu potong. Jual kepada mereka. Dia dikelilingi oleh orang-orang kaya. Dengan cara itu, saya membuat pembunuhan. Tuan Zhao, dengan cara ini, tolong. Ini Zhang Wanlin. Taipan Real Estate. Anda saling mengenal. Halo, Bos Zhang. Halo, Tuan Zhao. Pilar negara. Dahulu kala Anda memberitahu saya tentang itu. Sangat mampu. Kudengar kamu memilikinya. Beberapa token giok dijual. Selama Anda dapat membantu saya menangani satu item hal-hal rumit, saya akan memberikan Anda sejumlah uang. Token giok di tanganmu. Dia menerima semuanya. Bos Zhang. Anda baru-baru ini, apakah itu pembongkaran? Ketika itu adalah desa nelayan. Mengalami beberapa masalah. Tuan Zhao. Benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Pilar negara. Tidak berlebihan. Tuan Zhao, karena Anda telah mengetahuinya, maka saya akan terus terang. Ini saudara Wanlin. Tim pembongkaran ini. Di sini, selama pembongkaran kota tua, saya menemukan beberapa hal aneh. Ini adalah hal aneh pertama. Tepat. Dia adalah tim pembongkaran. Itu dengan orang-orang di desa. Uang di dalam tas. Pada malam, pada jam ketiga, mereka semua muncul di barat desa. Di bawah pohon kuno. Uang adalah untuk diri sendiri. Berlari ke sisi barat desa, di bawah pohon berusia seabad. Hei, benar, benar. Peristiwa aneh kedua. Anggota tim pembongkaran kami. Gali saja tanahnya. Anda tiba-tiba akan merasa pusing. Bahkan mungkin, dia pingsan seketika. Dibawa ke rumah sakit. Berbagai indikator, tapi semuanya normal. Jika aku tidak berbicara tentangmu, lihat. Itu saja. Anda masih menahan diri, merobohkannya. Pilar negara. Kami mendapatkannya. Bukankah itu uangnya? Menghela nafas. Namun, bukan kamu saat ini. Retakkan gigi Anda. Kemudian Anda dapat menghancurkannya secara paksa. Saya menduga itu yang satu. Masalah yang disebabkan oleh pohon berusia seabad. Jadi saya mencari seseorang. Potong. Pohon berusia seabad itu. Hasilnya, satu ayunan kapak. Pohon berusia seabad itu. Darah benar-benar mengalir. Orang ini, dia pingsan di tempat. Dibawa ke rumah sakit. Dan dengan demikian mengembangkan penyakit jahat. Unit perawatan intensif? Ya, dia tinggal selama seminggu penuh. Tuan Zhao. Karena ini. Saudara Wanlin, tim pembongkaran ini, ya, pekerjaan pembongkaran, itu terhenti. Saya memberitahunya. Saya tahu satu, master yang benar-benar mengesankan. Itulah yang membawa Anda ke sini. Hahaha. Bagaimana dengan itu? Anda berbicara tentang harga. Selain penawaran Anda sebelumnya. Token giok ini di tangan Anda. Saya mengambil semuanya. Ini Bos Zhang. Dia berada di real estate. Di mana-mana, orang-orang dihancurkan dan digali. Pasti, besi meteorit dari luar langit. Keberadaannya diketahui. Anda bisa meminta bantuannya. Izinkan saya bertanya. Baiklah, Bos Zhang. Kali ini, bisnis. Saya bisa meminta sedikit lebih sedikit. Segera. Jumlah ini. Baiklah, hampir 50 juta. Tuan Zhao. Apa yang Anda maksud dengan itu? Mengatakan 50 juta terlalu sedikit. Awalnya, saya hanya menginginkan 5 juta. Tanpa diduga, dia memberikannya langsung 50 juta. Siapapun yang ditempatkan di sini terkejut. Ah, tidak, tidak. Hanya saja tenggorokan saya agak gatal. Batuk sedikit. Baiklah. Kalau begitu mari kita jadikan 50 juta. Jadi itu adalah Tuan Lin. Bantu saya secara rahasia. Tidak heran Bos Zhang bertindak buruk mendapatkan begitu banyak uang. Tuan Zhao. Katakan mengapa biaya lebih sedikit. Setelah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, saya tahu itu. Dunia, tidak ada makan siang gratis. Seperti yang diharapkan, Bos Zhang. Berbicara dengan orang pintar, ini menggembirakan. Begini situasinya. Saya ingin mengundang Anda. Bantu saya mencari tahu sesuatu. Bantu saya memeriksanya. Apakah Anda pernah ke sana akhir-akhir ini? Di mana itu? Dia pernah menggali besi meteorit dari luar langit. Hal ini. Ini sangat penting bagi saya. Oh, jadi itulah yang terjadi. Baiklah, saya berjanji kepada Anda. Selama ada berita, saya akan memberitahu Anda. Silakan tambahkan informasi kontak Anda. Baiklah. $50 juta tiba. Segalanya telah membaik. Diterima. Lalu mari kita lakukan. Kunjungi Desa Mang. Baiklah. Baiklah, ayo pergi. Tuan Zhao. Itu adalah pohon berusia seabad ini. Itu sangat aneh. Metode Taoist King San ditingkatkan dengan peningkatan senjata ritual pedang kayu persik. Anda harus menemukan hal semacam ini. Setidaknya, pohon berusia lebih dari 100 tahun. Bisakah itu berfungsi sebagai fondasi? Pohon sebesar itu. Itu bisa diproduksi. Ada lebih dari 100 pedang kayu persik. Bahkan jika hanya setiap batch yang terjual 50.000 yuan, Anda harus menjualnya lebih dari 5 juta. Selain itu, yang ini di bawah pohon berusia seabad. Itu adalah, ada harta karun besar yang terkubur di dalamnya. Bos Zhang, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda menghancurkan Desa Mang. Pohon berusia seabad ini.
Bukankah itu benar, properti Anda? Tentu saja. Tuan Zhao, apa yang ingin Anda katakan? Yang ingin saya katakan adalah, izinkan saya membantu Anda menangani ini setelah masalah diselesaikan. Pohon berusia seabad ini. Dan semua barangnya. Bos Zhao, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Oh, tentu saja Anda bisa. Jika Anda membantu saya menyelesaikannya. Ini adalah masalah yang merepotkan. Pohon berusia seabad ini. Dan dengan semua itu, sesuatu yang terkait. Aku bisa memberimu semuanya. Hahaha. Tuan Zhao. Saya berkata. Saudara Zhang tua. Saya tidak akan enggan untuk berpisah dengannya. Baiklah kalau begitu. Bos Zhang itu. Anda menelepon. Hubungi para pekerja. Beritahu Anda. Pohon berusia seabad ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke. Hai, datang ke sini. Bos Zhang, kita harus menggali lagi. Pohon berusia seabad itu? Maukah Anda mengikuti? Orang-orang sebelumnya sama. Jika Anda menggali, Anda akan mendapat masalah. Oh sayang, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kali ini, Tuan Zhao ada di sana. Kali ini pasti akan baik-baik saja. Tuan Zhao, bisakah kita mulai sekarang? Baiklah. Saat ini, saya akan beritahu Anda. Pohon berusia seabad ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Pergi. Ini adalah harta emas dan perak saya. Pergi. Bos Zhang. Sekarang Anda tahu. Mengapa Anda selalu mencari orang? Ayo gali tanah. Akan selalu ada seseorang. Pingsan? Ya, itu semua adalah rencananya sendiri. Selain itu, dia takut padamu. Dia menguburnya di bawah tanah. Gali harta karun. Selain itu, uang orang-orang di desa Anda. Setiap saat, tersembunyi. Semua akan tersembunyi di bawah pohon berusia seabad ini. Itu semua perbuatannya. Jadi begitulah adanya. Tersesat, tersesat. Kalian semua, tersesat. Setan pohon. Jangan menolak bersulang. Minumlah anggur penalti. Hati-hati, aku akan membawamu masuk. Apa? Kamu anak. Aku akan mencekikmu. Tuan Zhao. Yah, di mana iblis pohon? Kemana perginya? Saya sudah meminumnya. Ngomong-ngomong, kirim dia ke reinkarnasi dan lakukan ritual. Baiklah. Sekarang, mengenai masalah ini, sudah diselesaikan. Jika Anda tidak percaya kepada saya, 2 pekerja dapat ditampung. Pergi gali bawah tanah ini sebagai gantinya. Mari kita lihat apakah ada kelainan. Datang. Gali dengan cepat. Saudara Zhang, izinkan saya memberitahu Anda. Ini adalah yang digali. Tidak ada kelainan, bukan? Hahaha. Tuan Zhao benar-benar tangguh. Ada 2 kotak di sini. Cepat, bawa 2 kotak. Pindah. Tuan Zhao. Itu benar-benar menakjubkan. Hehe. Saudara Zhang, izinkan saya memberitahu Anda. Tuan Zhao. Itu terampil. Menguasai. Hahaha. Dengan kekayaan ini, jika besi meteorit muncul dari luar langit, saya bahkan lebih percaya diri memilikinya di tangan. Pada saat itu, saya bisa membuatnya plakat prestasi. Budidaya yang lebih baik. Taois Kingsan Taois Seni Taois. Bos Zhang, saya pikir saya memiliki bantuan dengan Anda. Anda terlalu sopan. Katakan saja barang-barang Anda selama saya bisa melakukannya. Akhir, tidak menyia-nyiakan usaha. Baiklah, Bos Zhang. Terima kasih atas bantuanmu. Bantu saya menemukannya. Membuat pedang kayu. Orang yang sangat mengesankan. Saya ingin mengambil pohon ini. Pohon berusia seabad. Semua ditempa menjadi pedang kayu. Uang ini. Lihat apakah itu cukup. Jika itu tidak cukup, izinkan saya menambahkan beberapa lagi untuk Anda. Oh sayang, sungguh masalah besar yang harus saya ambil. Menghela nafas seperti ini. Uang, Anda tidak perlu membayar. Bantu saya mengatasinya. Masalah yang begitu besar. Izinkan saya membantu Anda dengan sesuatu. Begitulah seharusnya. Bos Zhang. Mari kita simpan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Uang ini, Anda harus menerimanya. Baiklah. Oh sayang. Kakak laki-laki. Jangan mempersulit saya. Tuan Zhao. Itulah yang mereka lakukan. Aturan industri ini. Karma? Ya. Dia membantu Anda. Itu adalah penyebabnya. Anda membayarnya. Dia membeli token giokmu. Ini buahnya. Menghela nafas ini mengimbangi sebab dan akibat. Bukankah itu benar, Tuan Zhao? Hahaha. Itu benar. Baiklah, Tuan Zhao. Maka saya akan melakukannya. Tidak perlu menolak. Ambil milik Anda. Beri aku semua token giok. Saya membeli semuanya. Baiklah. Hehehe. Datang. Menghela nafas. Baiklah. Tiba. Menghela nafas. Bagus, bagus, bagus. Oh sayang. Menghela nafas. Baiklah. Hahaha. Mari kita mulai dengan yang ini. Saya mulai dari warung pinggir jalan. Pedang kayu persik yang saya beli. Coba teknik Taois Kingsan. Kemampuan, saya kira. Di warung pinggir jalan ini. Pedang kayu persik biasa yang saya beli. Dipegang di tanganku. Itu juga semacam hal. Sungguh perasaan yang aneh. Sepertinya, teknik King Sandao ini benar-benar mengesankan. Haha.
Mungkinkah? Ini adalah panggilan penipuan. Hei, apakah itu Zhao Dayou? Mengapa Anda? Zhao Dayou. Aku perlu melihatmu. Saya akan mengatakan oke dulu jika Anda mencarinya. Kata-kata Zhao Dayou, maka saya tidak punya waktu. Tetapi jika Anda mencarinya, Tuan Zhao, saya bisa melakukannya. Izinkan saya berbicara dengan Anda. Zhao Dayou. Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon. Direktur Zhang. Bagaimanapun, saya adalah seorang. Guang Hua adalah pria tampan. Di tengah malam, saya bersama Anda. Gadis kecil itu mengobrol di rumah. Jika seseorang mengetahuinya, apakah saya masih berkencan atau tidak? Tuan Zhao. Tuan Zhao, apakah Anda akan selesai dengan itu? Saya bertemu di sini. Masalah ini. Sepertinya demikian. Memang, hanya Anda yang bisa menyelesaikannya. Baiklah, tapi saya akan mulai lebih awal. Setuju. Saya membebankan banyak biaya. 5 juta. Tidak ada diskon. Baiklah. 5 juta. Cepat dan datang. Ini adalah kita semua, dokter magang rumah sakit. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tiba-tiba menjadi gila. Dan mereka melakukannya. Semua inspeksi. Semua ini normal. Zhao Dayou. Magang ini. Apa yang sedang terjadi? Masalahnya bukan di lantai 9. Terletak di lantai 12. 12 lantai. Tempat itu juga berfungsi sebagai ruang pertemuan, lokasi ruang pelatihan. Bagaimana bisa ada di sana? Dan seterusnya. Orang-orang ini. Sepertinya pagi ini, saya mengunjungi lantai 12. Ayo pergi, bawa aku ke mereka, tempat-tempat yang pernah saya kunjungi. Baiklah. Jelas, ada masalah. Masih tidak muncul. Mengapa? Mengapa saya mengorbankan diri saya sendiri begitu banyak? Dan Anda harus menahannya. Perawatan semacam ini. Mengapa? Direktur Zhang. Pria dan wanita tidak boleh dekat. Anda menanganinya terlebih dahulu. Masalah saat ini. Saya adalah keturunan dari sekte King San. Jika Anda memiliki keluhan, beritahu saya. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Berhentilah menyakiti orang lain. Apakah Anda mendengar itu? Sebenarnya, saya bisa langsung singkirkan roh-roh jahat ini, transendensi dan pemurnian. Tetapi jika itu masalahnya, mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Tetap saja, biarkan Zhang Suimei menjadi orangnya untuk mengetahuinya. Apa yang terjadi? Jangan khawatir tentang itu. Saya ingin boneka itu. Bayar harga yang mahal. Saya tidak ingin hidup mereka. Saya hanya membiarkan mereka mengingat. Tumbuhkan ingatan yang lebih baik. Ah, mengapa Anda bantu mereka? Mengapa? Untuk membuat orang merasakan perbedaan. Meningkatkan pemahaman tentang kedokteran. Saya meletakkan tubuh saya di atasnya. Donasikan. Dia menjadi kepala guru mortir. Tapi mengapa mereka melakukannya? Mengapa memperlakukan saya seperti ini? Mengapa kamu tidak menghormatiku? Siswa, Anda di sini. Kembali ke sekolah kedokteran. Saya pernah lihat sesuatu seperti sebelumnya. Mungkin guru fisik. Kami di sini. Ketika saya melihatnya, Anda harus merasa dihormati. Ini adalah guru tubuh umum, dan dia seorang pria. Namun, dia pasti jelek ketika dia masih hidup. Menghela nafas. Lihat. Tulang-tulangnya dan semacamnya. Sangat padat. Pasti gemuk. Ini jauh lebih dari sekadar jelek. Pasti sangat pendek. Hanya tulang ini. Itu mengatakan semuanya. Bagaimana menurut Anda? Akankah dia? Itu karena mereka merasa terlalu jelek. Oleh karena itu, dia bunuh diri. Penolakan sukarela. Guru, jenderal. Mengapa mereka menghina saya? Mengapa demikian? Saya benar melakukannya pada saat itu. Saya tidak tahu hal-hal ini. Anak-anak ini. Kalian semua, tersesat. Rumah sakit kami. Jangan tidak sopan. Umumnya anak guru. Anda juga mendengar Direktur Zhang. Begitulah cara penanganannya. Sekarang, aku akan membawamu ke sana. Reinkarnasi. Silakan dan yakinlah. Saya tidak mau menerima ini. Saya tidak mau menerima ini. Jika Anda tidak mengerti bahasa manusia, saya juga mengerti sedikit beberapa tinju dan tendangan. Baiklah. Pembebasan.
Direktur Zhang, masalah ini sudah diselesaikan. Lihat biaya ini. Oh sayang, Anda tidak dapat melakukannya tanpanya. Namun, bagaimana saya bisa tahu hal-hal di rumah sakit kami? Itu sudah diselesaikan. Aku membiarkanmu datang. Ini tentang minta Anda untuk membantu pengobatan anak-anak itu. Bahkan jika saya membiarkan mereka pergi, mereka harus disembuhkan terlebih dahulu. Apa? Penyakit mereka telah membaik. Oh, saya mengerti. Bagaimana, Direktur Zhang? Semuanya sudah beres, bukan? Adapun biaya ini, apa yang Anda banggakan? Keluarkan ponsel Anda. Buka kode pembayaran Anda. Dana tiba, 5 juta yuan. Direktur Zhang, selamat bekerja sama. Namun, saya masih pengingat untuk Anda. Mengenai menghormati guru secara keseluruhan tentang hal ini. Saya harap Anda akan melakukannya di masa depan. Seseorang harus mendisiplinkan diri sendiri secara ketat. Selain itu, segera, saya perlu memiliki banyak pedang kayu persik ini. Itu harus didahulukan. Hanya pelanggan prapenjualan yang memenuhi syarat. Izinkan saya mengajukan sedikit sesuatu. Direktur Zhang, itu benar. Bagaimana dengan saya akhir-akhir ini diberkati secara pribadi? Banyak dari ini dibuat pedang kayu persik. Pedang kayu persik yang telah kuberkati. Betapa kuatnya itu. Saya yakin Anda juga pernah melihatnya. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat menjual beberapa di antaranya. Ketika saatnya tiba, kami akan menerimanya saja. Letakkan dengan cara Anda sendiri di tempat-tempat di mana energi in kuat. Ketika saatnya tiba, itu dapat menangkis kejahatan dan mengusir roh jahat. Selain itu, jika Anda menemukannya, kata-kata iblis kecil itu, yang perlu Anda lakukan adalah menarik pedang. Setan-setan kecil itu, saya langsung ketakutan. TCH. Siapa yang menginginkan Zhao kayu persik Anda, cepat bawa pergi. Baiklah kalau begitu, bagaimanapun, saya hanya manusia, tidak pernah dipaksa untuk membeli atau menjual. Sampai jumpa nanti. Tunggu sebentar. Ada apa? Baiklah. Saya ingin 10. Namun, Anda harus ditempa menjadi seperti itu. Wanita tua dan pria tua. Gaya berlatih pedang Ci. Tidak bisa seperti ini. Pedang kayu persik. Kalau tidak, saya tidak menginginkannya. Lagi pula, ini adalah rumah sakit. Beritahu semua orang, kami para dokter percaya pada hal-hal ini. Perilaku yang tepat seperti apa ini? Masuk akal. Tidak masalah. Namun, mengenai harga, saya tidak akan mengabaikan Anda. Pedang. 800.000. Apa? 800.000. Bagaimana? Mengapa kamu tidak akan merampoknya? Saya mengatakannya sebelumnya. Saya tidak pernah memaksa atau menjual dengan paksa. Baiklah. Saya akan membelinya. Baiklah. Kesepakatan. Hai. Siapa yang begitu pagi-pagi sekali? Pakan Master Zhao. Ini saya, Zhang Wanlin. Bos Zhang. Mungkinkah dia sudah mengambil itu? Pohon berusia seabad, ditempa menjadi pedang kayu persik. Ini adalah efisiensi. Itu terlalu tinggi. Oh, ini Bos Zhang. Pohon berusia seabad itu, Tuan Zhao. Ini terkait dengan pohon berusia seabad. Masih bersama Anda, meminta saya untuk menemukan sesuatu yang terkait. Anda menemukannya, sepotong besi meteorit lainnya. Iya. Sepotong besi meteorit itu ditemukan. Anda datang ke Sun Moon City sekarang. Bengkel penempaan senjata keluarga Tang. Aku akan menunggumu di pintu. Baiklah, baiklah, saya sedang menuju sekarang. Baiklah. Itu bagus. Dengan potongan besi meteorit ini, mulai sekarang, saya bisa melakukannya. Lanjutkan berkultivasi. Taois Kingsan Taois Taois Seni Taois Taois. Ah. Saudara Tang. Ini dia. Saya sering memberitahu Anda ini. Zhao Dayo. Tuan Zhao. Halo, Tuan Zhao. Halo, Bos Tang. Tuan Zhao. Saya mendengar dari Bos Zhang. Anda baru-baru ini mencari meteorit ini. Ham. Ham. Sepertinya sepotong besi meteorit ini. Itu benar. Tuan Zhao. Besi meteorit ini. Itu dihancurkan di pegunungan Hingan besar. Baru sebulan yang lalu. Itu digali. Lelang. Setengah bulan yang lalu. Saya menghabiskan 300 juta. Baru kemudian dia mengambilnya kembali. Ham. Saya tidak punya 300 juta. Bos Tang. Sekarang di tanganku. Tidak 300 juta, tapi saya jamin Anda. Setengah tahun kemudian, saya pasti bisa ambil uang ini, bayar semuanya kembali. Jika memungkinkan, potongan besi meteorit ini, dia terus mengolah teknik King Sandao. Menghasilkan 300 juta, tentu saja. Pegang semuanya di tangan Anda. Ya ampun, Tuan Zhao. Anda membutuhkan 300 juta. Saya hanya akan membantu Anda mendapatkannya terlebih dahulu. Tunggu sampai kamu punya uang sebelum memberikannya padaku. Menghela nafas, Saudara Don. Aku akan mentransfer uangmu sekarang. Anda meletakkan besi meteorit ini di atasnya. Berikan saja kepada Tuan Zhao.
Tidak. Saya tidak ingin uang. Tuan Zhao. Bos Zhang, dia sangat memuji Anda. Jadi, saya pikir, Anda harus tahu. Apa yang saya inginkan? Benar? Ini menguji saya. Bos Tang, saya kira, Anda meninggalkan sepotong besi meteorit ini. Ini untuk menyelamatkan Anda. Kerabat dekat, bukan? Tuan Zhao, Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda. Itu benar. Saya menghabiskan begitu banyak uang tangkap besi meteorit ini. Itu semua untuk itu. Tempa menjadi satu. Senjata yang penuh dengan energi yang benar. Untuk menyelamatkan putriku. Karena putriku. Itu dimulai sebulan yang lalu. Tiba-tiba, ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres. Menghela nafas. Sekitar sebulan yang lalu. Saya sedang mengemudi. Membawa putri saya. Bepergian. Hasilnya. Di jalan raya. Kecelakaan mobil terjadi. Saya dan putri saya. Semua dikirim ke rumah sakit. Saya dan putri saya. Setelah bangun di rumah sakit. Temukan putri saya. Ini agak tidak normal. Saya memanggil namanya. Tatapannya. Saya sangat bingung. Dia sepertinya. Dia tidak tahu namanya. Pada awalnya, saya pikir begitu. Dia tiba-tiba, itu belum pulih. Namun, beberapa hari lagi berlalu. Saya menemukannya. Dia tidak akan bisa berbicara. Saya membawanya ke rumah sakit. Banyak pemeriksaan dilakukan. Miliknya, berbagai indikator fisik. Semuanya sangat normal. Logikanya, dia mungkin tidak. Itu tidak normal. Nanti, saya membawa putri saya. Dia membawanya pulang. Perlahan. Sepertinya saya. Ditemukan. Ada kejadian yang tidak biasa. Anda telah memperhatikan. Dia memberikan diri untuk keluarga ini, terutama asing. Benar? Ah, Tuan Zhao. Anda benar-benar memiliki kekuatan. Anda. Bukankah itu? Saya sudah menebaknya. Apa yang terjadi? Tuan Zhao. Sudahkah Anda menebaknya? Putri saya. Masalah seperti apa yang mereka hadapi? Nah, yang ini. Saya harus melihat putri Anda. Hanya begitu Anda bisa menanya. Khusus. Baiklah. Aku akan membawamu ke sana segera. Lihat putriku. Selama Anda bisa, sembuhkan putriku. Besi meteorit ini. Tangan yang ditawarkan kepada Anda. Baiklah. Datang. Ayo pergi. Bos Tang. Dia. Bukan putrimu. Bos Tang, tebakannya benar. Orang ini pada dasarnya, dia bukan putrimu. Tapi semangat. Dan dia, tidak mengatakan apa-apa. Untuk menutupi kebenarannya sendiri. Tuan Zhao, dia, memang, bukan putriku. Tuan Zhao. Maksudmu, tentang putri Tang Bos. Iya, dia adalah roh. Itu benar. Tentang putrinya. Dia bahkan bukan manusia, tapi monster roh. Jika itu benar. Seharusnya hari itu, selama kecelakaan mobil, 3 jiwa dan 7 rohnya. Beberapa jiwa tersebar oleh benturan. Oleh karena itu, baru saat itulah monster roh ini mengerti kemungkinan celah dalam celah. Masuk. Mengapa? Putri saya, tidak ada trik, tidak ada masalah. Mengapa Anda? Untuk merebut tubuhnya. Kamu mencuri tubuhnya. Apa yang harus Anda lakukan dengannya? Dan seterusnya. Anak muda. Beberapa hal. Awalnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena Anda bersikeras untuk terlibat. Maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Karena kamu masih hidup. Harus diperhatikan aturan dunia manusia. Anda memanfaatkan keinginan egois Anda sendiri. Menempati yang satu ini, tubuh gadis itu. Tahukah Anda? Jika ditempati untuk waktu yang lama, itu akan membunuhnya. Anda bahkan pantas berbicara di sini. Menurut Anda, siapa Anda? Aku akan membunuhmu. Tidak. Aku akan bawa kalian semua terbunuh. Karena itu masalahnya. Maka saya juga tidak akan berpura-pura. Anda. Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu teknik kultivasi semacam ini? Saya adalah penerus sekte King San. Anda hanya sedikit roh. Dan berani di sini menyebabkan masalah di depanku. Ayah, selamatkan aku. Putri, jangan bergerak. Dia bukan putrimu. Jangan tertipu olehnya. Karena itu masalahnya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda semua wajah asli Anda dari Gunung Lu. Putri.
Kepalaku sangat sakit. Kepalaku sangat sakit. Selama saya melantunkan mantra, Anda akan sakit kepala. Mulai hari ini. Bagaimana kalau mengikuti saya? Anggota Sekte King San. Ini benar-benar sesuatu untuk dirayakan. Baiklah. Saya dan Anda, monster roh ini, terampil dalam mengambil alih tubuh orang. Setelah itu, pasti ada seseorang yang bisa, di mana dia bisa dibutuhkan. Punya monster roh lain. Hehe. Tuan Zhao. Masalah ini, baik. Apakah benar-benar diselesaikan seperti itu? Itu benar. Monster roh ini. Saya sudah menyedotnya ke dalam. Putrimu, Tang Xiaoni, sekarang baik-baik saja. Tubuhnya, itu sepenuhnya miliknya. Sekarang, selama dia memberikan jiwanya, hubungi mereka kembali, itu cukup. Bagaimana saya harus memanggil Tuan Zhao? Sederhana. Pergi saja ke lokasi kecelakaan. Panggil jiwanya kembali. Hubungi saja mereka kembali, maka tidak apa-apa. Baiklah. Anak perempuan pergi. Tuan Zhao. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Anda adalah keluarga terdekatnya. Selanjutnya, Anda bisa memanggil jiwanya. Jiwa menangis. Saya tidak terlalu pandai dalam hal itu, Tuan Zhao. Bagaimana saya harus berteriak? Sederhana saja. Selama Anda berdiri dalam lingkaran ini, keras. Hubungi putri Anda, hanya namanya. Baiklah. Xiaoni. 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 Tuan Zhao, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Lihat di sini. Xiaoni. Anda kembali. Xiaoni. Xiaoni. Anda sudah bangun. Ayah. Saya merasakannya. Saya pikir saya sudah lama tidur. Waktu yang lama. Tuan Zhao, prajurit Tang kami, dia menepati janjinya. Kamu menyelamatkan putriku. Sepotong besi meteorit ini dari luar langit. Aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, Bos Tang. Oh, benar, Bos Tang. Ada satu hal lagi. Permisi. Tuan Zhao, Anda mengatakan itu terlalu sopan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung. Bos Zhang, masalah ini harus ditangani. Aku sudah memberitahumu segalanya. Itu benar. Saya ingin Anda bantu saya mengambil itu. Pohon berusia seabad. Dibangun ke dalam, sama seperti pedang kayu persik ini. Ukuran. Bangun sebanyak mungkin. Tidak masalah. Bos Tang masih perlu merepotkanmu. Di antara mereka ada beberapa pedang kayu persik. Bantu saya membangunnya. Ini penampilannya, seperti wanita tua itu. Orang tua. Mereka berlatih ilmu pedang Qi. Digunakan. Baiklah, serahkan padaku. Direkam oleh metode Tao King San. Manfaatkan area ini. Besi jatuh dari luar langit. Plakat pahala yang dia buat. Kemudian teteskan darah ke dalamnya. Berikan pahala dan kebajikan. Terakumulasi sampai tingkat tertentu. Anda bisa mendapatkannya. Kekuatan baru. Dia melanjutkan kultivasinya. Izinkan saya mengutamakannya. Token prestasi ini. Mari kita buat dulu. Ini dia. Mungkinkah lampu ini? Itu mewakili saya. Akumulasi pahala. 0. Prajurit Tang. Mengapa dia menelepon? Hai. Tuan Zhao. Sepotong besi meteorit dari luar langit. Sesuatu terjadi. Apa? Apa? Tuan Zhao. Sepotong meteorit dari luar langit itu jatuh di kaki pegunungan Hingan besar. Ada yang menyebutnya tempat Tamura. Tamura itu. Ada satu. Seorang pengusaha terkenal. Bisnisnya tersebar di seluruh negeri. Namanya. Dia menelepon Tian Dajun. Oh, Tian Dajun. Saya pikir saya ingat orang ini. Bukankah dia orang yang membuat mobil? Iya, itu saja. Tian Dajun yang membuat mobil di desa mereka. Sejak itu tidak ada. Sepotong besi meteorit ini dari luar langit. Hal-hal aneh mulai terjadi. Sekarang, hal-hal aneh semakin buruk. Penduduk desa. Semua orang setuju. Setelah meteorit ini digali. Jadi itu terjadi. Segala macam hal aneh. Sekarang mereka telah menemukannya. Tian Dajun. Tian Dajun. Melalui koneksi. Mereka menemukan saya. Sekarang Tian Dajun bersedia 600 juta. Ambil sepotong besi meteorit ini dari luar langit. Kemudian beli kembali. Tuan Zhao. Pasukan Nataan. Sumber daya keuangan yang kuat. Tidak boleh diremehkan. Bagaimana menurut Anda? Ambil saja bagian itu. Besi jatuh dari luar langit. Berikan padanya lagi. Bagaimana dengan 600 juta? Semua untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Saya mencari bagian ini. Besi jatuh dari luar langit. Ini bukan tentang uang. Selain itu, saya sudah memasang kartu prestasi. Itu dibuat. Bagaimana mungkin? Kemudian kirim mereka kembali. Namun, Bos Tang,
Apa maksudmu? Tian Dajun berkata, sesuatu terjadi di desa mereka. Semuanya harus dilakukan. Kembali. Itulah artinya. Maka saya akan menangani masalah ini. Tamura menyelesaikannya. Jadi tidak perlu mengambilnya. Besi jatuh dari luar langit. Apakah mereka mengembalikannya? Bos Tang, permisi, bantu saya menghubungi Tian Dajun. Katakan saja, saya bantu desa mereka memecahkan masalah. Bagaimana? Baiklah. Tuan Zhao, pasukan nataan. Itu hanya sebuah pemikiran. Menenangkan desa Tian. Hal-hal aneh ini. Jika Anda mengatakan demikian, jika Anda bisa menyelesaikannya, maka dia tidak akan terlalu gigih. Dia besi jatuh dari luar langit. Kemudian ambil kembali. Dalam hal ini, mari kita semua melakukannya. Semua orang senang. Bukankah itu? Hahaha. Hai. Bos Tian, menghela nafas. Ini Zhao Dayo. Tuan Zhao, menghela nafas. Keterampilannya benar-benar mengesankan. Situasi Tamura. Tangani untuknya. Anda dapat yakin. Haha. Bos Tian, saya telah lama mengagumi reputasi besar Anda. Tuan Zhao, aku sudah mendengar tentang juga nama besar Anda. Saudara Tang ini, aku hampir memujamu. Bunga-bunga itu tiba. Haha. Selama Anda bisa menyelesaikannya, kisah aneh Tamura. Sepotong meteorit dari luar langit itu, saya tidak hanya tidak ingin. Dan Anda masih harus mendapatkan 600 juta itu dan menggenggam tangannya sebagai perpisahan. Itu 600 juta. Tian Dajunlah yang mengatakannya. Sepertinya demikian. 600 yuan, hal yang sama. Dunia orang kaya. Benar saja, itu bukan kami. Orang biasa bisa memahami ini. Bos Tian, Anda terlalu baik. Anda harus memberitahu saya, Tian Chun ini. Itu benar-benar terjadi. Apa itu? Sejak meteorit itu dari luar langit. Setelah digali, Tamura. Kemudian sering dimulai. Sesuatu yang aneh terjadi. Pada awalnya, itu musang kuning itu. Ular dan semua itu. Saat itu sudah larut malam, dalam kelompok. Melewati Tamura. Dan kemudian, bahkan penduduk desa-desa Tian. Juga sering. Saat itu sudah larut malam. Ini membingungkan. Berjalan dalam tidur. Setelah bangun tidur, berbaring di kaki gunung. Juga berbaring di sana. Ada juga beberapa musang kuning. Ular. Bahkan ada kelabang. Tuan Zhao, pada awalnya. Dan hanya itu yang ada. Nanti. Itu terjadi lagi. Hal-hal yang lebih menakutkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Nanti. Kebugaran fisik Tamura. Itu mulai menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Sakit setiap beberapa hari. Selama tidak ada di sini, menginap di desa. Pergi ke tempat lain. Tubuh bisa pulih. Jika tidak, bahkan jika itu hanya makan hal yang sangat bergizi, tak satu pun dari mereka yang berhasil. Tuan Zhao, Tian Chun ini. Meskipun hanya itu, sebuah desa kecil. Namun, ada juga beberapa ratus orang yang tinggal di sana. Tidak mungkin karena hal-hal ini. Biarkan seluruh desa pindah. Hal-hal aneh ini. Itu juga sepotong besi meteorit dari luar langit. Hanya setelah digali mereka memilikinya. Jadi, itu sebabnya saya melakukannya. Berencana untuk mengambilnya. Tentu saja, Tuan Zhao, saya adalah orang pertama yang memulai. Seperti yang dia katakan, selama Anda bisa menyelesaikannya. Kisah aneh Tamura. Sepotong meteorit dari luar langit itu, saya tidak hanya menolak untuk kembali, dan Anda masih harus mendapatkan 600 juta itu, dan menggenggam tangannya sebagai perpisahan. Ikutlah denganku. Baiklah. Bos Tian, yang Anda sebutkan sebelumnya, musang kuning. Tokoh. Di mana mereka bangun? Apakah di sini? Ya. Tuan Zhao, Anda benar-benar mampu. Anda tahu. Mengapa mereka? Anda akan ditarik ke sini. Tuan Zhao. Beritahu saya. Baiklah, hari ini, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah Tamura kami, sesama penduduk desa. Mereka itu semua karena mata Feng Shui ini tertarik pada mereka. Kalian dari Tamura. Alasan kesehatan yang buruk, itu karena ini. Mata Feng Shui ini mengambil semua kekayaan penduduk desa. Itu akan terus menuju ke depan, tempat ini pergi, karena ini adalah naluri mereka, mata Feng Shui. Setiap tempat akan selalu ada satu tempat di mana Feng Shui berkumpul, dan tempat ini. Ini disebut mata Feng Shui, manusia dan hewan. Semua orang terpengaruh oleh Feng Shui semacam ini, di mana mereka berkumpul, mereka semua akan ditarik. Baru saja datang. Feng Shui dan Qi Fortune, tempat di mana orang berkumpul. Ini disebut mata Feng Shui. Dan keberuntungan semacam ini, sampai batas tertentu. Itu bisa dianggap sebagai semacam keberuntungan manusia dan hewan. Bawaan akan dipengaruhi oleh hal-hal ini. Keberuntungan menarik Anda. Oleh karena itu, mereka akan terus datang, tertarik dengan keberuntungan ini. Datang ke sini, tempat di mana Feng Shui berkumpul. Yang sebelumnya, ketika besi meteorit dari luar langit hadir, itu menghalangi jalan. Ini adalah masalah Feng Shui. Jadi, tidak terlalu banyak hal-hal aneh terjadi. Benar? Iya. Baik. Jadi apa yang harus saya lakukan? Untungnya, Dao Gunung Hijau masih dalam seni. Ada penyegelan. Metode mata Feng Shui. Sebenarnya, mata Feng Shui seperti ini, itu dapat ditemukan di banyak tempat. Tapi biasanya itu terjadi jauhi keramaian. Jadi Anda sering mengatakan, Anda akan lihat beberapa makhluk liar. Mereka kolektif, sekarat di tempat yang sama. Tempat seperti itu, ini disebut mata Feng Shui. Dan di sini, mata Feng Shui, jauh dari desa Tian Anda, itu terlalu dekat. Oleh karena itu,
Itulah yang mengarah ke sana. Kalian dari Tamura. Dia terlibat. Sebelum itu, ketika besi meteorit dari luar langit hadir, karena besi yang jatuh dari luar langit itu sendiri, dia memiliki kehadiran tertentu. Jadi dia bisa mengambil ini. Mata Feng Shui benar-benar terintimidasi. Sekarang, saya akan menggunakan mata Feng Shui ini sebagai referensi. Sebarkan mereka. Beginilah cara kalian penduduk desa dapat melakukan ini. Dan dengan demikian terhindar dari bencana ini. Hei, mengapa saya di sini? Tentara utama. Mengapa Anda di sini? Itu bagus. Akhirnya, semua orang dia pulih. Tuan Zhao, Anda benar-benar memiliki keterampilan. Saya mengagumi Anda. Sekarang, besi meteorit sebelumnya dari luar langit. Anda tidak menghindari lagi, bukan? Tidak perlu, tidak perlu. Selain itu, Anda juga bisa pergi ke tambang toko mobil. Pilih mobil apapun secara acak. Tentu saja, 600 juta itu, aku masih akan memberikannya padamu. Pilih mobil. Namun, saya pikir saya juga benar-benar. Saya butuh mobil. Hei, siapa kamu? Menghela nafas. Mengapa kembali lagi? Orang miskin. Tian Dajun kami. Kendaraan listrik. Yang termurah. Biayanya lebih dari 200.000. Orang-orang seperti itu. Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak mampu membelinya. Jika Anda ingin datang, jika Anda ingin membebaskan makanan dan minuman, mari kita langsung ke sana. Tidak perlu malu. Tian Dajun kami. Kendaraan listrik. Dia terkenal di seluruh negeri. Merek mobil. Orang-orang seperti Anda memuat garis makanan dan minuman. Uang kecil ini. Kami masih mampu membelinya. Bukan di sini untuk membebaskan makanan dan minuman. Saya di sini untuk melihat mobilnya. Tian Dajun. Izinkan saya datang ke toko ini untuk menemukannya. Mengapa saya di sini? Dia belum tiba. Beli mobil. Anda. Oh, benar. Di toko kami. Itu baru tiba bulan lalu. Mobil baru yang murah. Perkiraan. Anda hanya membidik untuk itu. Mobil ini pasti datang. Khas Z799. Meskipun murah. Namun, itu juga Tian Dajun. Kendaraan listrik. Ini adalah mobil bermerek. Saya akan pergi. Ini terlalu lusuh. Saya melihat yang ini. Jiang A 22.999. Mobil ini berharga lebih dari 5 juta. Bisakah Anda membelinya? Nona, mengapa? Sejak saya tiba, lanjutkan saja. Kamu sangat keras padaku, masih membuat Anda kesal. Tidak disukai karena kesombonganku. Jangan masuk. Saya tidak mampu membelinya, dan mereka bahkan memilih yang paling mahal untuk ditanyakan. Apakah Anda tidak akan menjemput seseorang? Tidak disukai karena kesombonganku. Jangan masuk. Saya tidak mampu membelinya, dan mereka bahkan memilih yang paling mahal untuk ditanyakan. Apakah Anda tidak akan menjemput seseorang? Saya tidak mampu membelinya. Ya, baiklah. Kemudian lihat apa ini. Jiang A 22.999 Tuan Zhao. Anda tiba lebih awal dari saya. Saya sudah selesai dengan itu. Maaf tentang itu. Bagaimana? Anda, apakah Anda memilih mobil? Apakah ada yang cocok? Seleksi. Aku hampir dipukul oleh orang-orangmu. Diusir. Apa yang terjadi? Xiaoli. Ceritakan apa yang terjadi. Saya harap begitu. Anda bisa memberikannya kepada saya. Penjelasan yang masuk akal. Bos Tian. Saya tidak tahu. Ini adalah tamu kehormatan. Tidak, bukannya saya tidak tahu. Ini adalah tamu kehormatan. Saya pikir dia akan datang. Menikmati makanan dan minuman gratis. Tidak benar-benar. Baiklah. Berhenti berbicara. Anda dapat pergi. Buat kesalahan yang sama lagi lain kali. Anda dapat pergi sekarang. Bagaimana dengan Tian Dajun? Metode penanganan. Sangat sederhana dan lembut. Namun, ini Li Xiaoli. Dia benar-benar mendesak saya dengan segala cara yang mungkin. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Sangat mudah untuk lolos tanpa cedera. Hai. Anda masih berdiri. Apa yang Anda lakukan di sini? Cepat turun. Bagaimana? Anda menunggu saya untuk memuji Anda. Hai. Anda masih berdiri. Apa yang Anda lakukan di sini? Cepat turun. Bagaimana? Anda menunggu saya untuk memuji Anda. Apa yang dilakukan Tuan Zhao? Bagaimana membuatnya? Bagaimana Anda bisa mengatasinya tanpa jalan keluar? Baiklah, saya mengerti. Mengapa Anda membuat keributan di sini? Apa yang Anda lakukan? Jangan berpikir Anda adalah bos saya. Anda menguasai di sekitar. Apa maksudmu? Jangan berpikir begitu. Saya memperlakukan karyawan saya dengan baik. Toleransi tinggi. Anda dapat melakukan ini. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang menyuruhmu untuk begitu toleran? Baiklah. Anda dipecat. Anda dapat pergi sekarang. TCH. Baiklah, ayo pergi. Cukup, kembali. Bos Tian, Anda tersesat. Apa yang terjadi, Bos Tian? Anda bukan orang biasa. Apakah Anda yang terbaik untuk karyawan Anda? Apa yang terjadi, Bos Tian? Anda bukan orang biasa. Apakah Anda yang terbaik untuk karyawan Anda? Anda. Apa yang terjadi? Kalian semua sudah mati, kan? Saya tidak ingin melakukannya sekarang. Saya melihat wanita ini, memeluknya erat-erat. Keluar dari sini. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Zhao, dipersembahkan kepada Anda. Pengalaman yang sangat buruk.
Sebenarnya, saya tidak mengharapkannya. Dia sebenarnya orang seperti itu. Dia menunjukkan toleransi padanya. Perlakukan seperti itu. Untuk menghukum alat Anda. Untuk menyakiti Anda. Saya juga tidak mengharapkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Lupakan saja. Jangan bicara tentang dia lagi. Tuan Zhao melarikan diri. Aku akan mengajakmu memilih mobil. Saya memperhatikan mobil ini. Tuan Zhao, Anda benar-benar memiliki selera yang enak. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu satu mobil jenis ini. Hai. Ya ampun, Tuan Zhao. Jiang A 20 apa yang Anda inginkan? Aku telah membuatnya untukmu. Jiang A 20 apakah Anda menginginkannya? Mari kita mulai dengan beberapa ini. Mereka semua diambil. Baiklah, tunggu saja aku. Itu saja. Tuan Zhao, menghela nafas. Mobil Anda terlihat seperti itu. Ini sebenarnya cukup bagus. Sepertinya Tian Dajun, dia benar-benar menghabiskan banyak uang. Memang. Ini Tian Dajun. Itu adalah hadiah dari bos Tian. Pedang kayu persik ini. Memang, dengan wanita-wanita tua itu, orang tua. Selama latihan pagi, mereka menggunakan metode yang sama. Tuan Tang. Keterampilan Anda benar-benar luar biasa. Mengesankan. Ya ampun, Tuan Zhao, tolong jangan menertawakan saya. Selama Anda puas, hanya itu yang penting. Hanya beberapa kata, menggunakan teknik Taoist King San untuk pedang kayu persik ini, untuk memberkati mereka. Anda dapat mengambilnya, dijual ke Zhang Suemei. Jika itu masalahnya, itu juga membantu. Setelah Tamura, tentang plakat prestasi ini, rune khusus. Kecemerlangannya memang lebih baik, bahkan ada lebih banyak sebelumnya. Sepertinya saya menebak itu benar. Setelah rune ini penuh, akan memberikannya padaku, kekuatan baru. Anda dapat melanjutkan konsultasi Anda dengan klinik. Taoist King San Taoist Seni Taoist. Pertama, ambil pedang kayu persik ini. Mereka telah diberkati, bukan? Pada saat itu diberkati lagi. Begitu banyak pedang kayu persik, begitu banyak hal. Anda dapat membawanya ke Zhang Suemei. Mereka telah menghasilkan banyak uang. Halo, Direktur Zhang? Anda harus sekarang. Anda belum selesai bekerja, bukan? Pedang kayu persik ini. Berkat telah keluar. Kapan Anda akan datang? Aku akan menjualnya kepadamu. Itu milik wanita ini. Pacar? Kurasa. Cepat dapatkan 100 juta. Datang ke kasino Scarfage untuk menebus seseorang. Jika tidak, biarkan aku pergi. Kalian. HMPH, jika uang tebusan tidak datang, aku akan menjagamu dengan baik. Setengah jam. Saya akan melihat tebusan. Jika tidak, saya benar-benar membiarkannya pergi. Adik laki-laki saya terasa enak. Tentu saja. Anda juga bisa. Tidak ada tebusan yang harus dibawa. Saya akan melakukannya untuk adik laki-laki saya. Terima kasih sebaik-baik saja. Hahaha. Jangan menyentuhnya. Saya datang sekarang. Oh, baiklah. Sebaiknya kamu bergegas. Jika Anda lambat, saya tidak bisa menjaminnya. Saya sekarang dapat menghargai keindahan dan keindahan. Hahaha. Yang ini, sepertinya dia adalah klien utama. Saudara, apa yang ingin Anda mainkan? Bagaimana dengan saya? Dia datang untuk mencarinya. Barang Scarborough Anda. Di dalam. Itu adalah 100 juta yang dia inginkan. Ayo pergi. Scarfage menunggu Anda di dalam. Punya nyali, anak. Saya mengagumi Anda. Beraninya saya berdiri sendiri membawa uang. Datang ke sini. Nama Anda Scarfage, benar? Saya pikir itu adalah seseorang. Ternyata mereka tidak mampu membelinya. Kendaraan listrik. Andalkan penipu. Dan menipu Tian Dajun. Saya baru saja beralih ke yang lain. Pria kendaraan listrik. Anda sekarang menilai orang. Dan hari-hari itu. Tapi segalanya berbeda. Xiaoli, kami jelas teman sekelas. Kamu benar-benar menyakitiku seperti ini. Aku menyakitimu. Itu jelas diri Anda sendiri. Datang untuk berjudi, kehilangan begitu banyak uang. Bagaimana akhirnya berakhir? Aku akhirnya membuatmu kesulitan. Anda tidak memberitahu saya. Chip itu tidak dihitung sebagai uang. Bermain saja dengan santai. Saya akan bermain. Li Xiaoli, kami jelas teman sekelas. Tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu sangat menjijikan. Baiklah. Sangat berisik. Seperti yang diharapkan, tebakan saya benar. Orang-orang seperti Zhang Suemei, tidak mungkin, mereka berjudi sendiri. Dialah yang terpengaruh oleh ini, sahabatku tertipu. Di tempat Scarfage Bro saya, masih berani membuat keributan. Aku akan memukulmu, tidak ada kerugian. Xiaoli benar. Ini bersama saya. Anda harus mendengarkan saya. Hahaha.
Bekas luka. Ini Li Xiaoli. Dengan bawahan Anda, mereka sudah berkencan. Bagaimana? Kamu masih melindunginya seperti ini? Mungkinkah Anda sangat menyukainya? Apakah rasanya seperti dicukol? Anda. Biarkan dia berbicara. Anak. Sebaiknya Anda jelas. Jika saya mengetahuinya, Anda berbicara omong kosong. Konsekuensinya akan mengerikan. Apakah saya perlu mengatakannya? Izinkan saya langsung. Hanya itu yang ada. Tuan Zhao. Kali ini, bagaimana kita akan menghadapinya? Seperti yang kukatakan padamu, siap mati. Baiklah. Aku tidak peduli padamu. Jangan menyakiti saya. Anda wanita. Kamu benar-benar berani memberikannya padaku. Mengenakan topi hijau. Anda di sini. Mengapa Anda membuat keributan seperti itu? Dia bahkan dilihatnya. Orang seperti apa yang Anda miliki? Ada juga bekas luka di wajahnya. Sangat menjijikan. Siapa yang ingin bersama Anda? Aku akan memakaimu topi. Aku meletakkannya padamu. Masih banyak yang tersisa. Yang ini. Saya juga menyukainya. Dia hanya menyukai pria yang kejam. Ngomong-ngomong, dan yang ini. Saya juga menyukainya. Aku akan memakaimu topi. Bukankah itu sangat normal? Lihat dia. Lihat Anda. Ada apa denganku? Saya. Wajah bekas luka. Anda tidak bicara tentang diri sendiri. Paling meremehkan melihat orang lain. Lagi pula kamu dipukuli. Bagaimana Anda pergi? Aku akan memukulmu. Aku akan memukulimu. Anda memasang topi di Scarface. Anda masih benar. Wajah bekas luka. Bagus. Zhang Suemei. Jangan sombong. Anda masih berhutang 100 juta. Saya berhutang 100 juta. Ada Zhao Dayo. Tidak, itu salah. Tuan Zhao datang untuk menyelamatkanku. Apakah Anda? Ini Direktur Zhang. Kesimpulannya. Bersedia memanggil saya Tuan Zhao sekarang. Li Xiaoli. Itulah yang Anda sebut demikian. Mereka yang melakukan banyak perbuatan tidak benar pasti akan mendatangkan kehancuran mereka sendiri. Mengapa? Mengapa Anda melakukannya setiap saat? Mereka semua lebih baik dari saya. Itu seperti ini ketika saya masih di sekolah. Anda memiliki nilai bagus. Dan begitu banyak orang mengejarmu. Bahkan setelah memasuki masyarakat, Anda memiliki rumah sakit sendiri. Dan saya hanya satu orang, dealer kendaraan listrik menangani penjualan. Mengapa Anda harus setiap saat? Mereka semua lebih kuat dariku. Zhang Suemei. Sampai sekarang, Anda telah menyebabkan kekacauan besar. Beberapa orang rela melakukannya. Datang dengan uang untuk menyelamatkan Anda. Mengapa demikian? Ternyata hatimu sangat kotor dan gelap. Tidak heran Anda menginginkannya. Temukan cara untuk menyakitiku. Baiklah. Berhentilah berdebat. Saya tidak peduli jika Anda Tuan Zhao atau siapa lagi itu. Letakkan uangnya. Oh, ini bersama Anda. Wanita Zhang Suemei pergi. Wajah bekas luka. Wajah bekas luka. Di dalam kartu ini, ada 100 juta. Uang ini. Itu dimaksudkan untuk menebus Zhang Suemei. Juga, saya masih memiliki beberapa ratus juta tersisa. Saya bisa mengeluarkannya. 100 juta. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bertaruh dengan saya. Tentu saja. Saya menjalankan kasino. Anda tahu, untuk hal-hal seperti ini, dia tidak menolak siapapun yang datang. Tentu saja. Saya menjalankan kasino. Anda tahu, untuk hal-hal seperti ini, dia tidak menolak siapapun yang datang. Saya tidak mengenal saudara ini. Apa yang ingin Anda mainkan? Zhao Dayo. Anda sama sekali tidak boleh ikut. Bekas luka ini adalah pertaruhan. Jika tidak, Anda akan kalah. Bahkan tidak ada fragmen tulang yang tersisa. Wanita ini, bagaimana tepatnya dia berbicara seperti itu? Jika Anda melakukannya lagi, kata-kata lain. Aku akan menjulurkan lidahmu. Potong. Direktur Zhang, saya baru saja mendapatkannya. Keluarkan Anda. Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Saya akan segera. Anda harus berjudi untuk mendapatkan uang. Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Bukankah itu merusak keberuntunganku? Saudara laki-laki ini benar. Anda mengatakan hal-hal ini di sini. Tapi itu akan rusak kekayaannya. Lihat Scarface. Betapa terampilnya cara berbicara itu. Zhao Dayo. Dan tidak mengenali hati orang-orang baik. Wajah bekas luka. Saya pikir orang ini tepat di sebelah saya. Ini akan mempengaruhi kinerja saya. Bagaimana dengan itu? Kirim dia ke samping. Tentu saja Anda bisa. Sial. Ini Zhao Dayo. Serius. Jika bukan karena ini, demi menyelamatkan saya pergi sekarang. Menghela nafas.
Pergi saja. Lelucon yang luar biasa. Monster roh Jinbei bersandar padanya, melahap obsesi keserakahan. Menjadi lebih kuat. Kasino. Itu adalah keserakahan dan obsesi. Tempat yang sangat kuat. Terutama, yang ini disebut Scarface. Roh dan monster sekarang menjadi cangkang. Hari ini, Anda bisa menikmati makanan lezat sekarang. Hehe. Tuan Zhao. Di sini, keserakahan sangat kuat. Terima kasih telah membiarkan saya keluar. Anda pergi ke kasino terlebih dahulu, manjakan diri dalam keserakahan. Namun, tunggu saya ketika aku memanggilmu. Anda harus kembali. Baiklah. Saudara, bagaimana Anda memikirkannya? Apakah ini benar-benar akan menjadi kontes? Apakah Anda akan bermain atau tidak? Tentu saja saya bermain. Bagaimana dengan itu? Mari kita bermain dengan game Zha Jinhua. Game ini cukup mainstream. Kita semua mengerti cara memainkannya. Bagaimana? Bunga emas goreng. Baiklah. Kemudian bermain dengan bunga emas. Mainkan kartu remi. Mari lakukan separuh minimum setiap kali, setidaknya 1 juta. Satu putaran berharga 5 juta. Bagian atas tidak dibatasi. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja. Jika Anda bermain terlalu sedikit, itu terlalu membosankan. Baiklah, kalau begitu mari kita bermain seperti ini. Potong kartu. Saya Scarface bermain kartu. Setelah bermain selama bertahun-tahun, trik curang. Sangat terampil. Seorang anak kecil. Dan kamu berani bermain denganku. Lihat aku mengalahkanmu. Kehilangan semua kekayaan keluarganya. Naik. Apakah itu benar-benar sebesar itu? Jangan jatuh cinta. Dia bisa memberimu 3 raja. Dia yakin pada dirinya sendiri. Ada 3 AC. Bisakah Anda pergi ke samping? Anda di sini untuk mengaruhi kemenangan saya. Tahukah Anda? Aku akan kehilanganmu. Mungkin juga bangkrut. Saudara, Anda melakukan hal yang benar. Anda tidak bisa mendengarkan wanita. Jika tidak, ini akan memengaruhi penilaian Anda. Ingat, pria, percaya diri. Sama sekali tidak bisa dikatakan. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Total 1000. Baiklah, dalam hal ini, saya pasti tidak akan melarikan diri juga. Saya hanya tidak percaya. Anda akan memiliki 3A. Tentu saja, bukan? Saya akan menambahkan 2000 lagi. Anda tidak bisa tidak mempercayainya. Aku akan memberimu 2000 yuan. Tambahkan 30 juta lagi. Saudara, Anda sudah memiliki. Tidak ada chip yang tersisa. Karena saya salah satu pemilik kasino ini. Maka saya akan. Biarkan aku membiarkanmu baik-baik saja. Izinkan saya menunjukkan kartu Anda. Saya akan memainkan kartu Anda. Saya tidak percaya pada Anda di masa depan. Akan ada kartu besar. Buka, bro. Baiklah, mari kita ungkapkan kartu-kartunya. Apa? Anda benar-benar memiliki 3K. Kamu benar-benar memilikinya? Anak 3K. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Zhao Dayo. Mungkinkah Anda benar-benar senang? Saya bilang begitu. Keberuntungan saya. Itu selalu sangat bagus. Kemudian saya akan menerimanya dengan senyuman. Dan seterusnya. Saudara, pertandingan ini. Mungkin Anda tidak menang karena kartu saya adalah 3A. Saya tahu itu. Kamu kecil. Dia pasti telah ditipu. Seperti yang diharapkan. Ya ampun, saudara. Anda sepertinya sudah ada di atas meja. Tidak ada uang yang tersisa. Bukan? Bagaimana? Haruskah saya meminjam uang? Terus mencapai titik impas. Di sini. Menyediakan layanan pinjaman. Hanya saja. Dipinjam 9 kali dan dikembalikan 13 kali. Suku bunga juga yang tertinggi. Lagi pula, saya juga ingin menghasilkan uang. Saudaraku, kamu juga menginginkannya. Dipahami? Dipahami. Zhao Dayo. Anda harus segera pergi. Ini bukan Anda. Tempat di mana Anda bisa menginap. Anda berhutang 100 juta itu. Aku akan menemukan cara untuk menebusmu. Bagaimanapun, kamu menyelamatkanku. Harganya juga 100 juta. Saya sudah kalah. Ini 100 juta. Saya masih ingin mencapai titik impas. Bisakah Anda berhenti berbicara? Saudara, Anda benar. Jikalau Anda harus menemukan jalan impas saja. Alih-alih melarikan diri. Saya mendukung Anda. Apakah Anda perlu meminjam uang? Wajah bekas luka. Saya tidak perlu meminjam uang, karena ini kartu saya. Dan 300 juta. Saya memasukkan semua uang. Saya akan bertaruh dengan Anda, Zhao Dayo. Cepat dan pergi. Jika tidak, itu akan benar-benar terlambat. Anda. Bisakah Anda tersesat? Saudaraku, lihat dia. Ini, Zhao Dayo. Anda akan menyesalinya. Anda perlu menggesek kartu Anda. Aku bisa memberikannya kepadamu. Tukar chip. Ya, Anda bisa. Pembayaran kartu tiba, 300 juta. Saudara-saudara yang baik, kamu benar-benar seorang pria. Aku, Scarface, mengagumimu. 300 juta. Itu 300 juta. Saya pasti akan memakannya. Seperti yang diharapkan, 100 juta hilang. Dan 300 juta ini. Ambil ini, keserakahan bekas luka. Itu didorong ke puncak. Roh dan monster sekarang menjadi cangkang kembali. Tuan Zhao. Ada apa? Keserakahan di kasino. Saya belum menyelesaikannya. Lihatlah pria ini, obsesi serakah di tubuhnya. Bukankah itu benar-benar kuat? Obsesi serakah ini. Itu terlalu kuat.
Saya tidak bisa menahan diri. Pergi makan sekarang. Menghela nafas. Anda belum bisa memakannya. Aku membutuhkanmu. Merangsang sedikit lebih banyak. Obsesinya yang serakah. Oke, tidak masalah. Cepat. Datang dengan cepat. Berjudi. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Datang dengan cepat. Mari kita bertaruh. Potong kartu. Cepat. HMPH. Menghela nafas. Hehehe. Adik laki-laki, saya memenangkan babak terakhir. Kali ini, saya yang berbicara. Saya memilih. Adik laki-laki. Putaran ini saya langsung masuk bertaruh 10 juta. Bagaimana dengan Anda? Wajah bekas luka. Kali ini, saya memilih untuk tidak melihat kartu-kartu itu. Aku hanya akan menyerapnya untukmu. Karena hanya itu. Hanya dengan semua uang dapat disatukan. Semua itu diperoleh kembali. Siapa yang peduli? Kartu tersembunyi atau apapun. Kartu kami. Pada saat pesan dikirim. Kemenangan atau kekalahan sudah diputuskan. Begitulah kelanjutannya. Tentu saja. Selama Anda menyembunyikan kartu Anda, saya akan membayar 2 kali lipat. Ini aturannya. Baiklah. Kemudian saya akan mendapatkan 300 juta. Benar-benar tertahan. Anak. Anda tidak salah, bukan? Ini adalah 300 juta. Anda hanya mematikan semuanya. Anak. Anda tidak salah, bukan? 300 juta. Langsung saja ke intinya. Itu semua menyesakan. Bagaimana? Aturan seperti apa yang ada? Tidak bisakah semuanya pengap? Tidak benar-benar. 300 juta adalah 300 juta. Pergi. Masukkan semua uang kasino. Bawa semuanya ke sini. Wajah bekas luka. Ini adalah kasino kami. Semua uang tunai hilang. Secara keseluruhan, jumlahnya 300 juta. Bagaimana hanya 300 juta? Ditambah uang tunai. Total hanya 500 juta. Masih kekurangan 100 juta uang tunai. Maka saya bisa menang dengan pasti. Itu 300 juta. 300 juta. Ketika saatnya tiba, saya sudah 900 juta. Wajah bekas luka. Uang ini sepertinya tidak cukup. Nak, apa yang membuat kamu banggakan? Saya masih memiliki 100 juta. Jangan sombong, anak. Saya masih memiliki 100 juta. Bawa kontrak. Anak. Ini adalah kontrak kasino. Bisakah itu bernilai 100 juta? Tentu saja. Zhao Dayo. Berhenti berjudi. Saya pikir Sue Mei sama. Seseorang yang bisa datang untuk menyelamatkan Anda. Orang baik seperti apa dia? Jadi itu tidak lebih dari itu. Dia seorang penjudi. Ini tidak jauh lebih baik. Wajah bekas luka. Kalahkan dia dengan tegas. Suasana hati saya lebih baik saat ini. Apapun yang Anda katakan akan berlaku. Hahaha. Saatnya menutup jaring. HMPH, cepat empatkan orang ini. Keserakahan dalam diri sendiri. Makan aku bersih. Baiklah, tidak masalah, Tuan Zhao. Kami telah menunggu Anda untuk mengatakan itu. Baiklah, Scarface, kontrak ini. Itu dapat dianggap sebagai 100 juta dana perjudian. Mari kita ungkapkan kartu kita. Wajah bekas luka. Cepat dan ungkapkan kartu Anda. Wajah bekas luka. Cepat, ungkapkan kartu Anda. Kartu apa yang Anda mainkan? Uang dan kekayaan adalah harta eksternal. Seperti yang diharapkan, semakin kuat obsesi dengan keserakahan. Ditutupi oleh roh dan monster seperti cangkang hari ini setelah penyerapan. Itu akan menjadi dekaden. Wajah bekas luka. Anda bertaruh begitu banyak uang. Anda tidak mengungkapkan kartu Anda. Uang dan kekayaan adalah harta eksternal. Tidak, tidak, tidak. Semua untuk Anda. Bekas luka ini. Apakah dia gila? Menghela nafas. Apa artinya menjadi gila? Hei, Anda tahu. Nah itulah artinya melihat melalui debu dunia. Adapun Anda. Setelah itu, bersedia tinggal di keluarga ini. Area kasino. Lanjutkan. Tapi saya harus jelas. Mulai sekarang, kasino ini aku, Zhao Dayo. Bagaimana jika Anda tidak mau melakukannya? Anda juga bisa pergi. Kami bersedia. Ikuti saudara Zhao. Dengan kasino ini,
Roh dan monster sekarang menjadi cangkang. Anda dapat bertindak sembrono. Di sini, menyerap obsesi serakah. Tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Terima kasih, Tuan Zhao. Kamu masih memikirkanku. Tampil baik hari ini. Ubah langit. Saya di sini, menggunakan Imperial Green. Aku akan membangun tubuh untukmu. Biarkan Anda tinggal di kasino, menyerap obsesi serakah. Tapi ketahui kapan harus berhenti. Saya tidak akan berani. Seperti hari ini, seperti bekas luka. Dia hanya mengeringkannya hingga kering. Jangan khawatir, saya mengerti. Saya akan mendengarkan Anda. Jadi, kembali saja. Selesai. Direktur Zhang, setelah itu, di rumah sakit Sun Moon Central City, bahkan di malam hari, Anda dapat yakin, berani, berjalan saja dengan bebas. Tetapi, Anda harus ingat, kirimkan saya uangnya, pedang kayu persik ini. Aku di sini hanya untukmu. Dibuat khusus, Anda harus membayar saya ekstra. Zhao Dayo. Aku akan bertindak bersamamu.